Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1235-1246, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi dan teman-temannya pulang ke rumah dan tidak melakukan apapun, hanya beristirahat santai sepanjang hari. Baru pada hari berikutnya Zhang Yi mulai mendistribusikan hasil kampanye Qinling. Hal pertama yang harus dilakukannya, tentu saja, adalah menyelidiki komposisi kristal ungu yang dibawa kembali oleh cincila besar. Kepentingannya jelas terlihat, tetapi ketika Zhang Yi mengeluarkannya dan melihatnya dengan saksama, dia tidak merasakan keanehan apapun. Seolah-olah ini hanyalah sepotong kristal biasa. Jika dipajang di toko kerajinan, harganya bisa mencapai 1 atau 200 yuan. Zhang Yi tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Lu Keren dan meminta Lu Keren membantunya mencari tahu apa itu. Lu Keren mengambil kristal ungu itu dan memandanginya lama tetapi tidak dapat memahami apa artinya. Jadi dia mulai mengaktifkan kemampuannya di Fine Machine Control, dan dengan hati-hati merasakan struktur internalnya. Dia memejamkan matanya, dan sesaat, tubuhnya bergetar hebat. Lalu dua garis air mata bening mengalir dari kedua sisi matanya yang tertutup rapat, jatuh setetes demi setetes ke tanah. Zhang Yi sangat terkejut, tetapi dia tidak berani berbicara karena takut mengganggunya. Setelah beberapa saat, Lu Keren perlahan membuka matanya. Pandangannya agak kabur, seolah-olah ia telah melewati pemandangan seperti mimpi. Zhang Yi kemudian bertanya dengan hati-hati, "Keren, ada apa denganmu? Apa yang kau temukan?" Mata Lu Keren perlahan kembali normal, tetapi masih ada perasaan bingung. Dia menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasakan campuran emosi yang sangat kompleks. Semua suka, duka, amarah, dan kebahagiaan di dunia seolah menyatu dalam kristal aneh ini." Zhang Yi benar-benar terdiam. Suasana hati? Mungkinkah ini kristal memori yang digunakan untuk mengumpulkan emosi orang? Lu Keren menyeka air matanya dan kemudian berkata dengan serius, "Selain itu, aku juga merasakan bahwa itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan tepat." Zhang Yi akhirnya menghela napas lega. "Sudah kubilang, harta karun yang akan susah payah didapatkan distrik Shengjing pasti tidak semudah itu." Lu Keren menggoyangkan kristal ungu di tangannya. Kristal itu sangat besar, sepanjang lengannya, dan beratnya tidak ringan. "Saudaraku, lapisan luar ini adalah sebuah wadah. Seharusnya wadah itu berisi sesuatu yang membawa energi di dalamnya. Baru setelah membukanya, kita bisa mengakses kekuatan di dalamnya." Zhang Yi menyentuh dagunya dan melihatnya dengan saksama. "Maksudmu? Manusia ular menggunakan Phalans untuk mengumpulkan kekuatan dan kemudian menggunakannya untuk mengumpulkan. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Tidak bisa dihancurkan begitu saja, kan? Itu terlalu berbahaya." Lu Keren menatap Zhang Yi dengan tatapan penuh tekad. "Saudaraku, serahkan urusan ini padaku. Aku akan menemukan cara untuk melepaskan energi di dalam." Zhang Yi tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Keren. Namun, militer telah mengembangkan teknologi untuk menyimpan energi, dan senjata Zhang Yi memiliki perangkat ini. "Baiklah, tapi benda ini mungkin berbahaya. Aku akan membantumu." Menurut perkiraan Zhang Yi, energi yang terkandung di dalamnya pasti sangat mengerikan. Jika terjadi ledakan di sini akibat pengoperasian yang ceroboh, seluruh tempat perlindungan mungkin hancur. Tentu saja Lu Keren senang atas bantuan Zhang Yi. Zhang Yi berkata, "Tapi kita urus ini nanti. Kita urus yang lain dulu." Ada banyak rumah kosong di sebelah studio Lu Keren. Pada hari kerja, ia menggunakan beberapa rumah kosong sebagai gudang untuk menyimpan materi-materinya. Zhang Yi membuka ruangan besar dan segera mengeluarkan sejumlah besar biji yuan. "Aku sudah mengumpulkan banyak biji kali ini. Kau bisa mempelajari cara menggunakan benda ini. Aku serahkan semua aspek mekanisnya padamu.
Kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Lu Keran mengangguk. Aku pernah mempelajari fragmen Yuanshi sebelumnya, dan aku tahu cara mengekstrak energi darinya. Zhang Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan mempelajarinya perlahan nanti. Aku masih punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Zhang Yi membawa Lu Keran ke ruang tamu dan memanggil semua orang. Kemudian, dia membuka dimensi lain, mengambil bangkai seekor kelabang dan melemparkannya ke tanah. Ini hanyalah kelabang yang panjangnya lebih dari 5 meter, tetapi tetap memiliki dampak visual yang kuat saat ditempatkan di ruang tamu. Pada saat ini, semua orang masih takut dengan makhluk bawah tanah yang jelek ini. Yang Xia menepuk dadanya yang gemuk dan berkata dengan marah, Zhang Yi, mengapa kau mengeluarkan benda ini? Zhang Yi tersenyum dan berkata, coba lihat apakah benda ini bisa digunakan untuk memasak beberapa hidangan. Yang Xia memutar matanya. Cangkang benda ini terlalu keras, bahkan peluru pun tak bisa menembusnya. Bagaimana aku bisa memakannya? Zhang Yi duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum, tidak main-main. Makhluk ini telah melahap banyak urat Yuanshi. Ia berbeda dari manusia dan dapat langsung melahap tubuh energi. Sejujurnya, aku punya ide. Begitu kata-kata ini diucapkan, gadis cerdas yang Xin segera memikirkan rencana Zhang Yi. Kak, kamu mau beternak serangga ini? Kayak babi aja ya? Semua orang tampak bingung. Apa gunanya mengangkat sesuatu seperti ini? Yang Xin menunjuk ke arah bangkai kelabang di tanah. Ini seperti kita makan domba. Domba makan rumput, dan kita makan domba. Tapi manusia tidak bisa makan rumput secara langsung. Jadi kita perlu menambahkan lapisan pada rantai makanan. Domba tampaknya mengisi celah yang membuat manusia tidak bisa makan rumput secara langsung. Jika seorang mutan ingin meningkatkan kekuatannya, pada dasarnya mereka perlu melahap esensi manusia atau binatang lain. Namun, mereka tidak bisa langsung mendapatkan kekuatan dari bahan bakar fosil atau makanan lain. Setelah mengatakan itu, semua orang perlahan terdiam. Mata Youker langsung berbinar. Ia menatap bangkai kelabang di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Dengan kata lain, kita bisa memberi makan kelabang dan membuatnya lebih kuat. Lalu, kita bisa memanen esensinya dan memperkuat diri kita sendiri, kan? Selama kita punya cukup batu inti, kita bisa terus memanen inti kelabang. Bahkan, suaranya mulai bergetar karena kegembiraan. Bahkan bisa melatih pasukan mutan yang kuat. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Dia menyilangkan tangannya dan meletakkannya di bawah dagu, lalu berkata dengan santai, begitulah cara distrik Shengjing melakukannya. Kalau tidak, menurutmu mengapa jumlah mutan mereka melonjak? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tiba-tiba mengerti. Youker mengangguk pelan. Kejadian ini juga memecahkan kebingungan di hatinya. Kekuatan super juga merupakan jenis energi. Ketika orang makan, mereka menjadi kuat. Ketika batu bara terbakar, mereka merasa hangat. Energi tidak muncul atau menghilang, ia hanya berpindah. Jadi mengapa kita tidak dapat menemukan cara untuk mengubah energi lain menjadi kekuatan super? Pasti ada caranya. Tetapi Youker tidak menemukannya di masa lalu. Kelabang muncul dan menebusnya. Tentu saja, lanjut Zhang Yi, semakin tinggi levelnya, semakin rendah tingkat konversi energinya. Untuk mendapatkan kelabang setingkat Epsilon, kemungkinan besar kau harus bergantung pada beberapa zat khusus, seperti esensi dewa, atau sesuatu dari dunia bawah. Tapi jika kau membesarkan sesuatu seperti ini, tidak akan sulit untuk segera mengembangkanmu dan mutan lain yang kupilih di kota Tianhai ke level kapten. Sudut mulut Zhang Yi sedikit melengkung ke atas. Penemuan kelabang juga merupakan keuntungan besar baginya, yang mungkin tidak kalah besarnya dengan perolehan biji unsur. Zhang Yiki menunjukkan kepada semua orang telur yang diperolehnya dari sarang kelabang. Banyak telur yang diletakkan induk serangga tidak menetas, dan dikumpulkan oleh Zhang Yi.
Saat ini ia memiliki kurang dari 1.000 kelabang, cukup untuk membangun peternakan kelabang besar. Selain itu, Zhang Yi juga memiliki sejumlah besar mayat kelabang di tangannya. Bagi yang sudah setingkat kapten ke atas dapat langsung memberikannya kepada keluarga untuk digunakan. Bangkai kelabang tingkat rendah ditinggalkan sebagai makanan bagi kelabang baru. Lagi pula, makhluk tingkat rendah ini tidak memiliki kecerdasan. Mereka bahkan bisa menggerogoti batu, dan ketika lapar, mereka bisa memakan kerabat sedarah mereka sendiri. Ide Zhang Yi sangat lengkap. Ia berkata, selama kita membangun rantai industri yang lengkap, kita akan mampu memiliki pasokan mutan tingkat tinggi yang stabil di masa depan. Dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Tentu saja, ini hanya kemungkinan teoretis. Untuk saat ini, kita perlu melakukan eksperimen dan meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang lainnya, itu akan menjadi urusan nanti. Tidak mudah untuk menyelesaikan rencana ini. Belum ada yang pernah membudidayakan kelabang. Jadi semuanya hanya bisa dilakukan dengan coba-coba. Selain itu, seseorang juga harus mempertimbangkan risiko dalam membesarkan binatang buas seperti itu. Setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk membangun peternakan pembibitan yang cukup kuat di bawah naungan. Inkubasi dipercayakan kepada Youke Er, yang memiliki pengetahuan tertinggi di bidang biologi. Zhang Yi mengulurkan tangan dan menyentuh Hua-Hua, yang sedang berbaring malas di sofa. Hua-Hua, kalau ada waktu luang, kau bisa bertanggung jawab menjadi administrator. Kalau kau ketemu kelabang yang nakal, makan saja. Meong. Hua-Hua membuka mulutnya dengan malas dan menyetujui masalah ini. Setelah itu, Zhang Yi membagikan inti kelabang yang diperolehnya kepada semua orang. Dia menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri, tetapi tidak banyak. Adapun asal-usul level Delta, hal itu tidak lagi bernilai baginya. Namun, Zhang Yi yakin bahwa setelah menyerap inti kelabang ini, kekuatan keseluruhan tempat perlindungan akan meningkat pesat. Tujuannya adalah setidaknya mempromosikan semua orang ke tingkat kapten. Hanya dengan cara ini mereka akan mampu melindungi diri sendiri saat menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Setiap orang dengan gembira menerima bagian mereka sendiri dari asal-usul binatang eksotis itu dan kembali untuk menyerapnya. Setelah Fatih Su kembali, dia selalu linglung, tampak linglung. Zhang Yi mengeluarkan inti kelabang tingkat kapten dan menyerahkannya kepadanya, menepuk bahunya dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Terima saja ini dan tingkatkan dirimu. Dunia ini begitu luas, kau akan bertemu banyak gadis cantik di masa depan. Akan selalu ada satu yang tepat untukmu." Fatih Su lalu menundukkan kepalanya untuk melihat inti dari makhluk aneh yang dibawa Zhang Yi. Itu adalah jantung yang bersemangat. "Bos, apakah benda ini bisa membuatku sekuat dia?" Fatih Su bertanya pada Zhang Yi dengan penuh semangat. Dia, yang dimaksudnya bukanlah Li Yangyang. Bahkan setelah tahu bahwa dia adalah putri seorang anak laki-laki, Fatih Su masih belum bisa sepenuhnya melepaskannya. Zhang Yi menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Ambil ini dan seraplah dengan baik, lalu berusahalah untuk melatih dirimu. Setelah selesai, indeks kemampuanmu tidak akan kurang dari 9.000 poin. Jika kurang dari 9.000 poin, datanglah ke saudara Yi dan dia akan mengisinya untukmu." Aku senang mengatakan yang sebenarnya. Mata Fatih Su berbinar, dan ia mengulurkan tangan untuk mengambil inti makhluk asing itu. "Bos, aku lega mendengar kata-katamu. Hehe, kalau aku tidak bisa menyusul Yang saat itu, kau harus menebusnya." Zhang Yi melengkungkan bibirnya dan memutar matanya dalam hati. "Aku akan membuat telur untukmu." Fatih Su pergi dengan gembira. Zhang Yi melirik salju tebal di luar jendela, berganti pakaian dan berjalan keluar rumah. Dia tiba di tepi sungai Lujiang, berjalan di atas es sekeras besi, lalu mengulurkan tangan dan mengetuk es dengan keras. Dor, dor. Suaranya tidak keras, tetapi tak lama kemudian, bongkahan es itu retak dan berbunyi, krek.
Lalu sebuah kepala bundar besar muncul dari bawah es. Mata katak itu berputar-putar, dan ada sedikit kebingungan karena baru saja bangun. Namun setelah melihat Zhang Yi dengan jelas di depannya, dia tersenyum gembira. Wow! Zhang Yi, temanku. Kau kembali. Aku baru saja memejamkan mata dan terbangun melihatmu. Ini benar-benar membuatku bahagia. Hei, berapa lama kau pergi kali ini? Zhang Yi tersenyum dan berkata, sekitar setengah bulan. Dia mengulurkan tangannya ke belakang, maukah kau ikut denganku untuk minum kopi hangat? Katak itu muncul dari bawah es dan melompat di depan Zhang Yi. Tentu saja, saya senang melakukannya. Katak mengikuti Zhang Yi ke tempat perlindungan. Di sana ia dengan hati-hati menyingkirkan serpihan es yang menempel di tubuhnya. Cincila besar itu berbaring di depan perapian dengan perutnya yang besar. Melihat kedatangan katak itu, ia pun sangat gembira dan membuka mulutnya sambil mengeluarkan suara, ang-ang. Suaranya sangat aneh, sedikit seperti dengungan sapi, dan sedikit seperti deru mesin bubut tua saat dinyalakan. Hai, temanku. Lama tak berjumpa. Katak itu menyambutnya dengan senyuman. Zhang Yi menuangkan secangkir kopi panas untuk katak itu. Katak itu dengan anggun menggenggam gagang cangkir dan meminum kopi itu dalam sekali teguk. Dibandingkan dengan mulutnya yang besar, cangkir kopi terlihat kecil dan lucu. Setelah minum, katak itu mendatangi kucing besar itu, lalu mengeluarkan perekam dari lipatan perutnya yang gemuk. Dia banyak mengobrol dengan cincila besar, lalu menunjuk ke perekam di tangannya. Cincila besar itu tampaknya tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi dia tetap mengerti maksudnya. Katak dan cincila besar mulai memainkan pertunjukan yang sudah dikenal, satu dengan suling dan yang lainnya dengan seruling berbentuk aneh. Zhang Yi berbaring di sofa dengan kaki disilangkan di ujung lainnya, menonton acara TV dengan santai. Selanjutnya, kita harus menunggu kabar dari Lukeran. Dia penuh dengan antisipasi terhadap kristal ungu misterius itu. Zhang Yi sedang menonton TV dan tertidur tanpa disadari. Ketika dia terbangun dan membuka matanya, dia melihat dua pasang mata besar dan bulat sedang menatapnya dari atas kepalanya. Zhang Yi terkejut, tetapi ketika dia memperhatikan dengan saksama dia mendapati bahwa itu adalah katak dan cincila besar, dan dia pun menghela napas lega. Ia memiliki naluri untuk merasakan adanya bahaya, dan bahkan saat tidur, sulit bagi siapapun untuk mendekatinya diam-diam. Kecuali pihak lain tidak mempunyai niat buruk terhadapnya, hal itu tidak akan membangkitkan kewaspadaan Zhang Yi. Hei, mengapa kalian berdua tidak memainkan musik atau bernyanyi lagi? Kuek, Big Cincila punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Katak itu menari dan berkata, wajahnya penuh kegembiraan. Zhang Yi tampak terkejut, apakah ia ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Cincila besar terlihat sangat lucu, dengan wajah tembam, yang sangat menyenangkan. Namun, Zhang Yi dan timnya masih belum mengetahui spesies apa itu. Dan kini, Zhang Yi punya tebakan dalam hatinya. Mungkin itu bukan mutasi makhluk darat, tetapi spesies dari dunia bawah tanah. Manusia tidak dapat memahami bahasa cincila raksasa, jadi Zhang Yi pernah meminta Lukeran untuk mencoba membuat mesin penerjemah untuknya. Tetapi tidak ada cukup informasi tentang spesies khusus ini, dan sulit untuk memahami ucapannya. Kita hanya dapat menganalisis dan memahaminya secara perlahan melalui panggilannya di siang hari. Jadi Zhang Yi sedikit terkejut dengan kata-kata katak itu. Bagaimana kau tahu hal itu? Katak itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, karena penampilannya, ia selalu terlihat seperti sedang tersenyum. Kuek, sudah kubilang, musik bisa menyentuh hati orang. Aku mengerti apa yang baru saja dikatakannya. Oh, dan apa katanya? Zhang Yi duduk bersila, tampak bingung. Katak itu berkata, pengorbanan untuk roh. Zhang Yi mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba dia mengerti. Maksudmu kristal ungu? Katak itu merentangkan tangannya dan berkata,
Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasakan maknanya melalui ritme. Cincila besar itu juga mulai mengeong, dan suaranya terdengar familiar bagi Zhang Yi. Tampaknya suara itu terus memanggil sejak keluar dari bawah tanah di pegunungan Qinling. Zhang Yi tidak terlalu memperhatikannya saat itu, dia pikir ia hanya lapar. Tanpa diduga, hal itu mengingatkan Zhang Yi pada benda apa itu. Zhang Yi mengenakan sandalnya dan berdiri, lalu meletakkan tangannya di bahu Cincila besar. Cincila besar, apakah kamu tahu cara menggunakan benda itu? Cincila besar itu menatap Zhang Yi. Menghadapi tatapan tulus Zhang Yi, ia berkedip 2 kali dan memiringkan kepalanya. Ah! Zhang Yi terdiam, saat itu mereka masih belum bisa berkomunikasi lewat bahasa. Cincila besar itu tidak tahu apa yang sedang dikatakannya. Zhang Yi benar-benar terdiam. Ia hanya berkata kepada katak itu, "Katak, mulai sekarang, bermainlah lebih sering dengan cincila besar kita. Kalau kau mendengarnya bicara lagi, beritahu aku apakah kau suka atau tidak." "Kuek! Sialan, temanku." Katak itu sambil tersenyum. Zhang Yi memikirkannya, lalu mengeluarkan 2 kelabang dari luar angkasa, menyerahkan satu kepada cincila besar dan yang lainnya kepada katak. Cincila besar itu sangat gembira karena kelabang itu 2 kali lebih besar darinya. Namun ia menopang tubuh kelabang yang panjang itu dengan kedua tangannya, membuka mulut besarnya dengan lucu, dan memperlihatkan mulut penuh taringnya. Retakan! Tubuh kelabang yang keras itu tergigit hingga terbuka, dan darah hijau berceceran di mana-mana. Cincila besar menggigit daging kelabang semudah memakan kue sus. Zhang Yi merenungkan apa yang telah dilakukan cincila raksasa di dunia bawah tanah dan bertanya-tanya, apa-apaan makhluk ini? Cakarnya tampak tajam, mampu dengan mudah menghancurkan bebatuan di bawah tanah. Namun, kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Katak itu menatap Zhang Yi dengan heran, "Mengapa kau memberikan ini kepadaku?" Zhang Yi menatap katak itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku membawakanmu hadiah kecil. Indeks kekuatan supernaturalmu setidaknya di atas 9.000 poin. Setelah menyerapnya, kekuatanmu akan meningkat." Katak itu merentangkan tangannya dan menggelengkan kepala. "Oh, temanku, aku tidak tertarik menjadi lebih kuat." Zhang Yi berkata, "Ada beberapa hal yang tidak kau butuhkan, tapi kau tak bisa hidup tanpanya. Menjadi lebih kuat selalu merupakan hal yang baik, dan daging serangga ini rasanya sangat lezat." Katak itu berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, kau benar. Terima kasih atas hadiahnya." Katak menerima kelabang setingkat kapten yang diberikan Zhang Yi kepadanya. Zhang Yi tidak jelas tentang kekuatan katak itu. Katak adalah orang yang cinta damai dan tidak berbuat banyak saat berhadapan dengan gelombang kecoa sebelumnya. Sebagian besar waktunya, ia suka berbaring di lumpur di dasar danau dan tidur siang. Meskipun Zhang Yi belum lama mengenal Frog, dia sangat menyukai pria ini. Orang yang riang seperti ini selalu mudah menular ke orang lain di sekitarnya dan membuat Zhang Yi merasa senang. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Keran adalah orang yang paling sibuk. Dia harus berurusan dengan semua yang dibawa Zhang Yi dari bawah tanah di pegunungan Qinling. Biji unsur mudah ditangani, Anda hanya perlu memproses biji untuk mengekstrak batu unsur murni. Namun, perlu waktu untuk meneliti cara menggunakan bahan energi baru ini. Selain itu, untuk mempelajari kristal ungu yang merupakan cara pemanfaatan spirit ritual. Pada saat-saat seperti itu, Zhang Yi akan selalu ada untuk membantu dan menghindari kecelakaan. Setelah beberapa hari penelitian, Lu Qian akhirnya menemukan cara untuk melepaskan energi dan menyalurkannya. Ini adalah tubuh energi yang sangat kompleks karena mengandung kekuatan, emosi. Roh pengorbanan seukuran lengan, yang menyalurkan energinya melalui instrumen dan peralatan yang rumit, sebenarnya menghabiskan puluhan wadah penyimpanan energi yang besar. Saudaraku, energi dalam kristal ini sangat mirip dengan energi esensi dewa dan roh sumber. Tapi, tidak persis sama. Setelah melakukan analisis eksperimental,
Lu Keran sampai pada kesimpulan ini. Zhang Yi menyentuh dagunya dan berkata, "Jadi, itu hal yang baik." Lu Keran mengangguk. Sebagai tubuh energi, seharusnya tidak ada unsur negatif di dalamnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Zhang Yi mulai mencoba menyerap energi ini. Dia meletakkan lengannya di atas gagang telepon. Dalam sekejap, perasaan misterius yang tak terlukiskan langsung menyelimuti Zhang Yi. Energi yang besar dan bergelombang mengalir ke dalam tubuhnya, tetapi sensasinya berbeda dari saat ia menyerap esensi mutan sebelumnya. Saat menyerap kekuatan itu, dia tiba-tiba merasa waktu dan ruang di sekelilingnya telah mandek. Zhang Yi perlahan menoleh dan melihat sekelilingnya. Semua yang ada di sekitarnya berhenti bergerak. Jam di meja, gerakan tangan Lu Keran, bahkan debu yang beterbangan di udara. Yi memiringkan kepalanya, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, suara bising menggelegar di dunianya. Segala sesuatu yang dilihatnya di depan matanya berubah menjadi cahaya dan bayangan dan ditarik mundur dengan kecepatan tinggi. Dengan desiran, ia memasuki dunia putih bersih. Rangkaian emosi, bagaikan potongan film, melintasi dunia putih bersih ini. Zhang Yi merasakan kepalanya bengkak dan sakit. Ia sepertinya memiliki lebih banyak kenangan, tetapi kenangan-kenangan itu samar-samar. Kadang dia gembira, kadang dia sedih. Rasanya seolah-olah dalam waktu singkat saja, ia telah mengalami 10.000 tahun. Rasanya tak terlukiskan, dan sulit dibedakan apakah itu kesedihan atau kegembiraan. Segala macam emosi bercampur aduk, membuat orang merasa kehilangan. Aku tidak tahu berapa lama sebelum perasaan ini perlahan menghilang. Zhang Yi membuka matanya lagi, dan melihat dirinya berada di ruang putih yang luas. Tiba-tiba, bola-bola cahaya putih halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia berdiri di sana, tidak bergerak gegabah, merasa semua ini seperti mimpi. Zhang Yi berpikir dalam hati, mungkin aku menerima energi khusus yang membuatku berhalusinasi, seperti aku diracuni. Meskipun dia belum pernah memakan Jian Shouqing, Zhang Yi yakin bahwa dia pasti terpengaruh secara mental dan jatuh ke dalam kondisi khusus. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua yang ada di depan mata Zhang Yi berangsur-angsur menghilang. Dia kembali ke dunia nyata. Energi murni dan aneh itu mengalir ke dalam tubuhnya. Energi itu tidak bergejolak atau panas, tetapi membuatnya merasa tubuhnya telah mengalami perubahan yang tak terjelaskan. Kuat, indeks kemampuan meningkat sedikitnya 3.000 poin. Akan tetapi, bukan itu yang paling dipedulikan Zhang Yi. Aku tidak tahu mengapa, tetapi setelah melalui pengalaman misterius itu, hati Zhang Yi menjadi jauh lebih tenang. Terjadi perubahan yang tak terlukiskan dalam tubuhnya, seolah-olah hakikat kehidupan telah tersublimasi. Tetapi bahkan setelah kembali ke dunia nyata, bisikan pelan di telinganya tidak hilang. Seolah-olah ada seseorang yang mencondongkan tubuhnya ke telinganya dan membisikkan suatu rahasia kepadanya. Suaranya terlalu samar, dan Zhang Yi tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, mengira itu hanyalah efek samping dari penyerapan sejumlah besar energi. Melihat ini, Lu Keran bergegas untuk mendukung Zhang Yi. "Kakak, apakah kau baik-baik saja? Gejala ini normal. Aku pernah mengalaminya sebelumnya. Itu akan segera menghilang, tidak akan terjadi apa-apa." Zhang Yi berkata dengan meyakinkan. "Ini hanya gejala sisa, kan? Kalau begitu, tidak apa-apa." Zhang Yi menyerap semua energi roh pengorbanan, tetapi dia merasa sedikit lelah untuk sementara waktu. Dia berkata kepada Lu Keran, "Kau bisa urus hal berikutnya sendiri. Aku akan kembali dan istirahat dulu." Zhang Yuan menolak Lu Keran dan mengirimnya kembali. Ia mendapati tubuhnya tidak lemah, melainkan penuh energi. Hanya saja otaknya sedang kacau karena terlalu banyak informasi yang diterimanya. Ia butuh istirahat yang cukup. Lu Keran tidak punya pilihan selain melihat Zhang Yi pergi. Setelah Zhang Yi menghilang dari pandangannya, dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening,
melihat telapak tangannya yang ditutupi kapalan tipis. Selama percobaan, untuk memastikan keselamatan, dia juga menyerap sedikit energi dari roh pengorbanan. Dia juga tahu perasaan itu. Dan setelah penyerapan, akan terjadi perubahan yang sangat menakjubkan. Itu bukan sesuatu yang sekadar meningkatkan kekuatan mutan. Ini adalah keberadaan yang lebih kompleks dan misterius. Namun kini, baik Lu Keran maupun Zhang Yi tidak menemukan rahasia terdalamnya. Setelah Zhang Yi kembali ke kamarnya, ia berbaring di tempat tidur. Ia perlahan menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Tetapi bahkan setelah menutup mata, bisikan samar di telingaku tidak hilang. Sepertinya ada yang berbisik di telinganya. Zhang Yi membuka matanya dan melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak ada orang lain di sana. Ia duduk di tepi tempat tidur dan memandang keluar jendela. Hari sudah larut malam, dan di tenggara yang jauh terbentang Laut Cina Timur. Di bawah gelapnya malam, suara ombak seakan datang silih berganti. Zhang Yi menggosok bagian tengah hidungnya dengan kuat. Kurasa aku sakit. Dia hanya mengabaikan kebisingan di telinganya, menanggalkan pakaiannya, naik ke tempat tidur, dan kemudian membungkus dirinya dengan selimut. Tidurlah sebentar dan semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, Zhang Yi terbangun oleh suara ketukan di pintu. Setelah bangun, kondisi mentalnya jauh lebih baik, dan bisikan di telinganya menghilang. Dia merasa penuh energi, seolah seluruh keberadaannya telah disublimasikan. Zhang Yi mengenakan pakaiannya dan berjalan untuk membuka pintu. Kemudian Yang Xinxin berdiri di pintu dengan wajah serius dan berkata kepada Zhang Yi, "Saudara Zhang Yi, sesuatu yang besar terjadi di laut." Zhang Yi terdiam sejenak, lalu bertanya, "Xing Dao?" Yang Xinxin mengangguk. Mata Zhang Yi tiba-tiba menjadi tajam. Apakah yang akan datang akhirnya tiba? Tadi malam. Zhang Yi tertidur, bergelut dengan bisikan setan di telinganya. 100 kilometer di sekitar Pulau Star sebenarnya telah lama menjadi wilayah terlarang. Terdapat kapal patroli dari wilayah Laut Cina Timur dan armada laut Angkatan Laut Kolombia di dekat laut tersebut. Tempat misterius ini menyimpan begitu banyak rahasia. Meskipun tidak berbahaya, semua orang telah merasakan manfaat nyata darinya. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Meski berbahaya, tak seorang pun rela menyerahkan rumah harta karun ini. Tetapi saat kapal berpatroli seperti biasa, awak kapal tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres. Pulau Bintang yang tadinya diselimuti kabut tebal, mulai perlahan menyebarkan kabut. Dari jarak 100 kilometer, dan di tengah malam, semua ini tidak terlihat jelas, bahkan tampak agak lambat. Tetapi ketika mereka menemukan semua ini, kecepatan penyebaran kabut menjadi semakin cepat. Para prajurit di kapal segera melaporkan berita itu ke markas besar, dan segera meninggalkan daerah kabut yang menyebar. Sesuatu yang aneh telah terjadi di Pulau Bintang. Kabut di pulau itu menyebar dengan cepat ke laut di sekitarnya. Kecepatan penyebarannya saat ini sekitar 40 mil laut per jam. Tidak, 50, 60, 70 mil laut per jam. Kabut itu datang. Tidak. Ini adalah pesan suara terakhir yang diterima oleh Markas Besar Angkatan Laut Regional Laut Cina Timur. Setelah itu, kedua kapal patroli itu diselimuti kabut yang terus menyebar di sekitar mereka, dan semua kontak terputus. Li Guangxiao, Panglima tertinggi wilayah Laut Cina Timur, menerima pemberitahuan tersebut dan segera pergi ke pusat komando tempur dan memanggil pejabat militer senior semalam. Xuan Wu, King Long, Suzaku, dan pengganti baru White Tiger semuanya telah tiba. Melihat citra satelit di layar besar yang menunjukkan penyebaran kabut di Pulau Bintang, dan menggunakan instrumen untuk menganalisis sinyal yang dikirim kembali oleh armada patroli berulang kali, ekspresi di wajah setiap orang sangat serius. Untungnya, pada akhirnya kabut hanya menyebar sekitar 500 km dan kemudian berhenti menyebar. Keberadaan tempat itu selalu merupakan bahaya tersembunyi. Li Guangxiao berkata dengan wajah serius.
Xuanwu melepas headset virtualnya dan mengunyah permen karet elektronik sambil berkata, "Jika monster dari kedalaman jurang Qingdao muncul, aku khawatir tidak banyak orang di seluruh kerajaan Huasu yang bisa menghentikannya." Ia telah bertarung dengan monster berbaju besi hitam sebelumnya. Dan sekarang, wilayah Laut Cina Timur telah memberikan monster berbaju besi hitam itu gelar resmi. Penjaga gerbang saat itu baru saja muncul, dan kekuatannya yang dahsyat mengejutkan semua kekuatan besar. Xuanwu bahkan tidak dapat menangkis serangan kasualnya dan tersapu. Jika bukan karena kulit dan dagingnya yang tebal, Xuanwu pasti sudah terluka parah. Bisa dibayangkan jika ada lebih banyak monster di bawah sana, seluruh dunia tidak akan mampu menghentikan mereka. Wajah King Long agak pucat. Ia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Luka-luka tersembunyi di tubuhnya hanya bisa diatasi dengan minum obat. Ia tidak akan hidup lebih dari 5 tahun. Katanya, apapun itu, selama ia makhluk berbasis karbon, ia akan takut pada dewa kematian Ekto. Setidaknya sekarang, ia waspada terhadap kita. Li Guangxiao mengangguk, dan beberapa pejabat militer senior di sekitarnya juga menyatakan persetujuan mereka. Cintai dewa kematian, tetapi itu adalah senjata paling ampuh dalam sejarah manusia. Di tangan mereka terdapat senjata ampuh yang mampu memusnahkan Pulau Bintang sepenuhnya. Hal ini memberi mereka ketenangan pikiran. Pada saat ini, Suzaku juga berbicara. Jika lembah kabut Qingdao itu seperti pegunungan Qinling di distrik Shengjing, maka ini mungkin peluang bagus bagi kita. Setelah kembali dari Shengjing, Suzaku merasakan tekanan luar biasa. Meskipun dia adalah kebanggaan wilayah Laut Cina Timur, dia adalah mutan dengan potensi Epsilon. Selama dia tidak menjadi Epsilon yang asli, dia hanya akan menjadi karakter kelas 2 di hadapan Zhang Yi, Li Changyi dan yang lainnya. Dan apa kekurangannya dibandingkan dengan orang-orang itu? Mungkin ini hanya kesempatan untuk memasuki alam rahasia dan mendapatkan harta karun. Qingdao, karena esensi dewa ditemukan di tempat ini, berita tersebut tentu tidak dapat disembunyikan dari semua pihak dan telah lama menjadi fokus kekuatan besar di dunia. Akan tetapi, satu-satunya yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing adalah dua kekuatan utama di wilayah sekitarnya. Wilayah Laut Cina Timur Kerajaan Huasu dan Armada Laut Kolombia. Adapun Zhang Yi, dia telah mengawasi Qingdao karena kata-kata terakhir Raja Naga. Maka pagi itu, Yang Xinxin memberitahu Zhang Yi tentang perubahan yang diamatinya di Pulau Bintang. Zhang Yi merasa sedikit berat di hatinya, dan dia menggosok pelipisnya dengan kuat. UPS, ini benar-benar buruk. Meskipun sekarang ia memiliki indeks kemampuan sebesar 18.000 poin, ia masih lemah seperti balita ketika menghadapi makhluk kuat di alam rahasia. Jika suatu hari, penjaga gerbang dunia bawah yang berbaju besi hitam, atau putra naga yang roh pengorbanannya dicuri olehnya, datang ke ruangan itu, mereka mungkin akan membalas dendam pada Zhang Yi. Perasaan krisis sekali lagi menyelimuti hati Zhang Yi, membuatnya sangat gelisah. Yang Xinxin melihat kesedihan Zhang Yi dan berbisik, "Kakak, apakah kau ingin pergi?" "Pergi? Lupakan saja." Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah pergi ke Qingdao sampai dia memiliki kekuatan yang cukup. Kalau saja dia benar-benar ditandai oleh penjaga gerbang alam baka, dia mungkin bisa langsung ditemukan jika dia pergi ke sana lagi. Kita serahkan saja pada kawasan Laut Cina Timur dan Armada Laut Kolombia untuk menanganinya. Walaupun Zhang Yi berkata demikian, tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya. Yang Xinxin berkedip, berpikir sejenak, dan berkata kepada Zhang Yi, "Saudaraku, kau pernah bilang kalau orang-orang selalu takut pada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Sama seperti mereka takut pada kegelapan. Namun ketika manusia belajar membuat api, mereka tidak lagi takut pada kegelapan. Bayangan memperkuat rasa takut. Jadi, mungkin Ichimoku tidak seberbahaya yang kau kira. Benarkah?" Zhang Yi menatap Yang Xinxin dan tersenyum. Itu memang benar.
Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya lewat jendela. Itulah sebabnya aku selalu ingin mencari tahu kebenaran tentang dunia ini. Yang Sinsin berkata, akhir-akhir ini, aku sedang mempelajari catatan-catatan pengorbanan kuno. Shengjing telah berbagi perpustakaan mereka dengan kami, dan dikombinasikan dengan 2 jilid, Raja Gesar, yang saya dapatkan dari Paji Gesang. Saya sekarang memiliki beberapa ide. Zhang Yi merasa sedikit bersemangat. Benarkah? Cepat beritahu aku ingin melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk dari sejarah. Zhang Yi membawa Yang Sinsin ke ruang tamu. Akhir-akhir ini, semua orang sibuk menyerap inti binatang buas dan meningkatkan kekuatan mereka. Jadi Zhang Yi memakan makanan yang disimpan di ruang angkasa asing. Dia menuangkan 2 cangkir kopi, menyerahkan satu langsung kepada Yang Sinsin, dan kemudian mereka duduk di sofa. Zhang Yi memandang Yang Sinsin, menunggu hasil penelitian terbarunya. Yang Sinsin memulai dengan mengatakan, mengapa manusia muncul di dunia ini selalu menjadi misteri besar. Jika, menurut teori evolusi, spesies berevolusi secara bertahap untuk beradaptasi dengan lingkungannya, maka pasti ada beberapa keadaan peralihan dalam proses tersebut, dari kera ke manusia. Namun kami belum menemukan organisme apapun dalam keadaan peralihan ini. Bahkan Darwin, yang mengajukan teori evolusi, mengatakan bahwa manusia tidak mengikuti teori evolusi. Sebaliknya, mereka tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, berkembang menjadi peradaban yang maju. Oleh karena itu, banyak ilmuwan percaya bahwa kemunculan manusia pasti dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Zhang Yi berkata, itu pernyataan yang menarik. Silakan lanjutkan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bukan ahli di bidang ini dan tidak akan mengganggu Yang Sinsin. Yang Sinsin berkata, setiap peradaban manusia memiliki mitosnya sendiri. Pada zaman dahulu, manusia memuja dewa-dewa. Dewa-dewalah yang memberi mereka kehidupan, api, makanan, dan mengajari mereka keterampilan untuk bertahan hidup. Jadi, Yang Sinsin menatap Zhang Yi dengan saksama, matanya berkibar bagai air pasang. Mungkinkah para dewa abadi di bawah tanah itu adalah para dewa yang memimpin kita manusia untuk bangkit di zaman kuno? Hal pertama yang terlintas di pikiran Zhang Yi adalah naga di bawah pegunungan Qinling. Kepala manusia dan badan ular memang merupakan penampakan para dewa dalam mitologi kuno. Fuxi dan Nua, 2 nenek moyang umat manusia, termasuk dalam tipe ini. Orang Tionghoa telah menyembah naga sejak zaman kuno. Konon, naga merupakan evolusi dari ular. Tidak ada pemujaan totem tanpa alasan. Mungkin orang-orang kuno menganggap manusia ular sebagai dewa, sehingga mereka mengukir gambar mereka pada totem. Ini spekulasi yang menarik. Tapi ada 2 hal yang aku tidak mengerti. Zhang Yi berkata, pertama, mengapa para dewa bersembunyi di bawah tanah? Kedua, dataran tinggi bersalju diduga pernah dikuasai oleh peradaban bawah tanah, tetapi peradaban itu disebut kerajaan iblis. Mereka muncul di kemudian hari dan menggunakan penduduk dataran tinggi bersalju sebagai budak dan makanan. Ini lebih seperti iblis daripada dewa yang memimpin kebangkitan umat manusia. Yang Sinsin menyesap kopi dan menjelaskan perlahan. Pertama, tidak ada catatan sejarah tentang hal itu. Namun, dalam mitologi dan legenda, ada referensi tentang negeri dongeng dan istana surgawi. Sejak manusia memasuki luar angkasa dan mendarat di bulan, gagasan tentang istana surgawi telah sirna. Negeri dongeng tidak ada di langit. Kalau begitu, mengapa tidak di bawah tanah? Matanya dipenuhi kilatan aneh. Permukaan planet ini adalah surga bagi kita. Alam semesta, lautan, dan bawah tanah semuanya adalah tanah jahat bagi kita. Tapi tempat-tempat itu mungkin adalah surga para dewa. Jika kita bandingkan planet ini dengan bola pingpong, kita hanya bergerak di permukaannya. Padahal di dalam bola itu, terdapat ruang yang jauh lebih luas dan sumber daya yang lebih melimpah. Misalnya, bukankah biji meta ditemukan di bawah tanah?
Zhang Yi mengangguk setelah mendengar ini. Pengetahuannya memang rata-rata, tetapi menurutnya apa yang dikatakan Yang Xinxin sangat masuk akal. Yang Xinxin melanjutkan, untuk poin kedua. Dewa hanyalah imajinasi manusia dan sebutan untuk makhluk yang kuat. Mereka tidak selalu memiliki niat baik terhadap manusia. Mungkin mereka hanya memperlakukan manusia sebagai budak, mainan, atau objek pengamatan. Kalau tidak ada Tuhan yang baik, kenapa tidak ada Tuhan yang jahat? Manusia saja jahat, apalagi makhluk yang lebih tinggi. Zhang Yi bersandar di sofa, merasa sangat emosional. Apa yang kau katakan memang masuk akal. Tapi jika mereka punya kemampuan sekuat itu, kenapa mereka tetap tidak terlihat sampai baru-baru ini? Kenapa mereka muncul satu demi satu ketika umat manusia menghadapi kiamat? Yang Xinxin terdiam beberapa saat. Tiba-tiba ia berkata dengan nada ragu, mungkin mereka juga sedang menunggu kesempatan tertentu. Misalnya, sekarang. Semua ini hanyalah spekulasi, sebuah hipotesis yang disimpulkan Yang Xinxin berdasarkan berbagai bahan sejarah. Tidak seorang pun dapat yakin akan rasionalitasnya, tetapi sekarang mereka hanya dapat berspekulasi sebagai cara untuk memahami dunia saat ini. Sang Pencipta ada, karena struktur dunia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, Yang Zhenning. Saat ia makin banyak bersinggungan dengan rahasia bawah tanah, kekaguman Zhang Yi terhadap dunia ini makin kuat. Seperti kata pepatah, dunia bawah tanah yang penuh misteri dan makhluk-makhluk yang kuat dan tak terbayangkan itu sebenarnya adalah dewa-dewa dan setan-setan zaman dahulu kala. Jadi apakah era saat ini benar-benar merupakan kepunahan massal spesies yang legendaris? Akankah manusia punah? Zhang Yi tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia hanya ingin dirinya, keluarga, dan teman-temannya menjalani hari ini dengan damai. Kabut misterius yang menyebar di Qingdao membangkitkan kewaspadaannya. Zhang Yi menggosok alisnya. Kita harus memahami beberapa hal. Dan kita semua perlu terus menjadi lebih kuat untuk menghindari bahaya apapun yang mungkin terjadi. Yang Xinxin mengangguk, tetapi dia juga berkata, Kakak, setidaknya kau tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Dari semua bukti sejauh ini, tampaknya bahkan ras-ras bawah tanah yang kuat pun memiliki batasan-batasan tertentu. Mungkin mereka waspada terhadap sesuatu yang mencegah mereka muncul di dunia kita. Selain itu, meskipun waktu perkembangan umat manusia singkat dalam sejarah biologi, ia memiliki peradaban yang kuat. Hal ini terutama berlaku untuk persenjataan. Arogansi cinta kematian yang diusung negara cukup kuat untuk melenyapkan zat berbasis karbon apapun. Terlebih lagi, ia tersenyum tipis, merangkul bahu Zhang Yi, dan memberinya keyakinan. Berdasarkan pengamatan kami saat ini, baik itu jurang di bawah lembah kabut Pulau Bintang maupun bangsa ular di bawah pegunungan Qinling, kekuatan peradaban yang mereka miliki tidak jauh lebih besar daripada kita. Kalau boleh dibilang begitu, kekuatan iblis di dataran tinggi bersalju bahkan dikalahkan oleh para pahlawan manusia dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa peradaban mereka mungkin tidak sekuat manusia modern. Zhang Yi memandang Yang Xinxin dengan heran. Apakah itu mungkin? Menurut akal sehat, bukankah benar bahwa semakin lama suatu peradaban berkembang, semakin tinggi tingkat teknologinya? Yang Xinxin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu benar. Sebelum ditemukannya mesin uap, produktivitas sangat tidak memadai sepanjang sejarah manusia, dan bahkan sekadar mendapatkan makanan yang cukup pun sangat sulit. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh secara eksplosif, tidak secara bertahap. Dia berkata dengan tenang, jadi, gagasan bahwa semakin lama suatu peradaban ada, semakin maju peradaban itu belum tentu benar. Zhang Yi mengangguk, itu masuk akal. Dia memandang keluar jendela, menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli apapun, membuat dirimu lebih kuat adalah kebenaran yang pahit. Setelah merenung sejenak, dia membuat keputusan. Setelah kita menangani situasi di sini dan peternakan kelabang selesai dibangun,
kita akan menemui keluarga Deng dan menanyakan teknologi dasarnya. Aku akan membangun pasukan mutan di kota Tianhai. Zhang Yi berkata dengan tatapan penuh tekad. Pada saat ini, dia mendambakan kekuasaan lebih dari sebelumnya. Dia akan merebut sedikit saja bantuan. Lagi pula, dengan sumber daya yang dimilikinya saat ini, akan jauh lebih dari cukup untuk menggunakannya hanya untuk keluarganya. Pada waktu berikutnya, Zhang Yi meminta Yang Xinxin untuk terus mengamati pergerakan di Qingdao Wugu melalui lisensi satelit kota Tianhai. Di sisi lain, ia menghubungi Xuanwu di wilayah Laut Cina Timur untuk menanyakan situasi di sana. Tentu saja, Xuanwu tidak bisa menceritakan semuanya pada Zhang Yi. Akan tetapi, melalui sedikit kata-katanya, Zhang Yi dapat menilai betapa seriusnya situasi tersebut. Xuanwu berkata kepada Zhang Yi, kabut menyelimuti area seluas 500 mil laut di sekitar Qingdao. Namun, penyebarannya telah berhenti. Apa kau tahu, kabut itu mengandung racun yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, sehingga banyak ikan di perairan sekitar yang mati. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kau punya solusi? Atau kau ingin menjelajah? Xuanwu tertawa. Tempat itu terlalu berbahaya. Para penjaga gerbang Hades begitu kuat sehingga mereka bisa dengan mudah menghancurkanku. Aku sama sekali tidak berani pergi ke sana. Tapi tempat itu bukan hanya milik kita, Angkatan Laut Kolombia juga. Kedua belah pihak setidaknya memiliki 50 rudal Love Death yang diarahkan ke sana. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, dan kami memastikan hal itu menimbulkan ancaman signifikan bagi umat manusia, kami akan segera menyapu bersih seluruh pulau. Zhang Yi merasa jauh lebih santai. Misalnya, 50 buah Love Death bukanlah model generasi pertama yang dibuat sebelum 1 abad lalu. Mereka dapat sepenuhnya menghapus Pulau Bintang dari peta lautan. Tidak peduli seberapa kuat penjaga gerbang dunia bawah, dia tidak akan mampu menahan kekuatannya. Kalau begitu aku lega. Ngomong-ngomong, apa kau butuh bantuanku? Zhang Yi memasukkan satu tangan ke sakunya dan menanyakan hal ini dengan sengaja. Mata Xuanwu melirik ke sisi lain. Tai, kalau aku butuh bantuanmu, aku akan meminta bantuanmu. Tapi untuk saat ini, mari kita coba pertahankan status quo dan jangan sampai mengganggu keseimbangan. Haha, begitu ya? Baiklah, tidak apa-apa. Kabari saja kalau kamu butuh bantuanku. Kita kan teman lama, dan aku akan selalu ada. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi menutup telepon. Baik dia maupun Xuanwu memiliki senyum ambigu di bibir mereka. Zhang Yi sedang mengujinya, dan Xuanwu juga berakting. Karena wilayah Laut Cina Timur telah memutuskan untuk mengirim tim mutan kuat lainnya untuk menjelajahi kabut. Tentu saja, Zhang Yi tidak mungkin tahu tentang ini. Lagi pula, mereka telah menderita kerugian besar di tangan Zhang Yi. Tetapi Zhang Yi tidak tertarik dengan hal ini dan dia tidak akan dengan mudah menempatkan dirinya dalam bahaya. Menjadi orang pertama yang mencoba sesuatu yang baru selalu membawa risiko besar. Selain itu, dia telah menjarah hampir setiap sudut Pulau Bintang. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu yang lain, kau hanya bisa masuk lebih dalam ke bawah tanah, yang terlalu berbahaya. Zhang Yi masih memperhatikan urusan Qingdao setiap hari. Dia tidak berhenti berolahraga. Baik itu latihan fisik, mempelajari seni bela diri dan teknik-tekniknya. Ia bersikeras meluangkan banyak waktu untuk berlatih setiap hari. Saat ini, indeks kemampuannya telah mencapai 18.000 poin, menjadikannya salah satu orang teratas di seluruh kerajaan Huasu. Namun, setelah menyerap roh pengorbanan itu, muncul efek samping yang aneh. Ketika dia tertidur, dia sering mendengar bisikan semacam itu di telinganya. Terdengar suara gemerisik, seolah-olah seseorang sedang berbicara di telinganya, dengan nada yang hanya dapat didengar suaranya tetapi tidak dapat didengar kata-katanya dengan jelas. Awalnya Zhang Yi mengira dirinya telah menyerap semangat pengorbanan tersebut, sehingga memengaruhi kondisi mentalnya, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius.
Namun lambat laun, fenomena ini menjadi normal. Dia menghadapi situasi seperti ini setiap 2 atau 3 hari. Zhang Yi meminta Youke Er untuk memeriksanya, tetapi Youke Er pun tidak menemukan kelainan apapun pada sarafnya. Menurut hasil tes, kondisi fisik Chinchilla sangat buruk, dan data fisiknya sepenuhnya sebanding dengan seorang peserta pelatihan individu yang telah berlatih selama 2,5 tahun. Zhang Yi tidak dapat mengetahui apa yang salah dengannya, tetapi itu tidak akan memengaruhi kesehatannya untuk saat ini. Jadi Zhang Yi berencana untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu dan melihat apakah itu akan hilang seiring waktu. Atas dorongan Zhang Yi, semua orang di keluarga juga bekerja keras untuk membuat kemajuan. Akan tetapi, sekarang indeks kemampuan setiap orang telah mencapai level anggota tim elit dan kapten, kesenjangan bakat menjadi jelas. Meskipun Zhang Yi memegang sejumlah besar asal-usul binatang eksotis di tangannya. Namun, terdapat kesenjangan besar dalam efisiensi penyerapan di antara orang yang berbeda. Di antara semua orang, bakat Liang Yu tidak mengherankan adalah yang paling tinggi. Nilai panel dasarnya terlalu tinggi, dan rasio konversi penyerapan esensi binatang mutan juga sangat tinggi. Faktanya, setelah kembali dari Qinling, indeks kemampuannya mencapai 9.700 poin. Ini adalah hasil yang diperoleh setelah menyerap 2 binatang mutan tingkat kapten dan esensi Cheng Lanlan. Dengan mempertimbangkan atributnya yang ditingkatkan untuk pertempuran jarak dekat, jika dia mendekat, ada kemungkinan dia dapat membunuh mutan tingkat Epsilon secara tak terduga dan seketika. Bahkan ketika Zhang Yi berhadapan dengan Liang Yu, dia tidak berani lengah sepenuhnya, karena setiap hari ketika mereka berlatih satu sama lain di stadion, Zhang Yi akan dipukuli habis-habisan olehnya. Kemudian, setelah Zhang Yi melatihnya dengan cermat, kekuatannya perlahan mencapai ambang 9.800 poin, dan kecepatan penyerapan esensi binatang asing secara bertahap melambat. Meskipun Zhang Yi dapat sepenuhnya memanfaatkan asal-usul binatang mutan di tangannya, untuk memaksa efektivitas tempurnya meningkat dalam waktu singkat. Akan tetapi, metode ini terlalu hemat biaya dan terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Zhang Yi adalah orang yang hemat, jadi dia tidak membuat rencana seperti itu. Selain itu, indeks kemampuan Huahua telah mencapai 9.999 poin, dan dia hanya selangkah lagi dari terobosan lengkap. Setelah melayani sumber dewa, batas dasarnya telah terbuka. Secara teori, dialah yang memiliki bakat tertinggi di tempat penampungan, kecuali Zhang Yi. Selama ia terus berjuang dan mengeluarkan potensinya, ia akhirnya akan mencapai ambang Epsilon. Selain mereka berdua, mitra lain di tempat penampungan juga menerima kemajuan besar. Indeks kemampuan Paman Yu melewati ambang batas level wakil kapten dan mencapai ketinggian 8.100 poin. Dia tidak puas dengan data ini karena Zhang Yi menghabiskan banyak materi untuknya. Hanya asal-usul 3 makhluk asing setingkat kapten yang dapat memungkinkannya mencapai level ini. Jika melangkah lebih jauh, perbaikan akan menjadi lebih sulit. Paman Yu menghela napas dan berkata kepada Zhang Yi, "Potensiku mungkin sudah mencapai batasnya. Tentu saja, kerja keras bisa membuat orang lebih kuat. Tetapi untuk mencapai puncak di bidang tertentu, bakat tetap menjadi kuncinya." Zhang Yi tersenyum dan menghiburnya. "Jangan khawatir. Fatih Su tidak bisa mencapai semuanya sekaligus. Mungkin kau perlu mencerna kekuatan ini perlahan-lahan. Aku hanya terlalu tidak sabar, terlalu bersemangat untuk membuatmu lebih kuat." Mendengar ini, Fatih Su yang berada tidak jauh menjadi tidak senang. "Bos, kau boleh berkata apa saja, tapi jangan bersikap jahat padaku." Sewaktu berbicara, dia sesekali menundukkan kepalanya untuk bermain game. Zhang Yi dan Paman Yu membungkuk untuk melihat. "Yo, kau masih online dengan yang lain?" Paman Yu terkekeh, dan Zhang Yi serta Paman Yu saling berpandangan, dengan sedikit ekspresi geli di mata mereka. "Dengan siapa?" Orang bertanya meski mereka tidak tahu jawabannya. Fatih Su tersipu, "Aku punya teman." "Seorang teman."
Dia masih menyembunyikannya saat ini. Siapa lagi selain Li Yangyang yang bisa mempermainkannya? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kabar kalian berdua sekarang? Bukankah kalian sudah putus? Kenapa kalian masih berhubungan? Fatih Su melompat dan berkata, apa gunanya putus? Sudah kubilang, aku tidak punya hubungan dengannya. Aku hanya... Menurutku dia orang yang baik. Senang rasanya bisa berteman dengannya. Zhang Yi mendengus. Tentu saja. Selama kau belum sampai ke langkah terakhir, kau masih bisa menghipnotis dirimu sendiri dan membayangkan bahwa dia hanyalah seorang gadis cantik. Sebelum Zhang Yi sempat menyelesaikan kata-katanya, Fatih Su segera menutup telinganya dengan tangannya dan melarikan diri. Jelas, ia terlalu berlebihan dengan pepatah, melarikan diri itu memalukan tapi bermanfaat. Intinya, ia hanya melumpuhkan dirinya sendiri dan melarikan diri dari kenyataan. Zhang Yi terlalu malas untuk memperhatikannya dan menangani sendiri urusan emosinya. Namun, karena rangsangan dari Li Yangyang, Fatih Su memang telah mengalami beberapa perubahan. Di permukaan, dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai anak laki-laki, tetapi dia jauh lebih bersemangat selama pelatihan. Sekarang indeks kemampuannya telah mencapai 8.000 poin dengan bantuan belajar Zhang Yi. Zhang Yi tidak mengatakan untuk siapa itu, tetapi semua orang mengetahuinya. Otaku gemuk adalah makhluk yang rumit. Selain itu, indeks kemampuan yang Xin juga mencapai 9.000 poin. Dia tampaknya tidak bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Mereka yang memiliki kemampuan berbasis aturan mengandalkan otaknya, bukan hanya kemampuannya. Dia lebih suka menjadi wanita di belakang Zhang Yi, mengoordinasikan segalanya untuknya dan memberinya nasihat. Sebagai perbandingan, Youke Er lebih peduli pada peningkatan kekuatannya. Dia adalah seorang dokter dan manajer kesehatan Zhang Yi. Semakin kuat dia, semakin terjamin kesehatan fisik dan keselamatan Zhang Yi. Sebagai pengguna kemampuan tambahan, dia tidak perlu mendapatkan pengalaman melalui pertempuran. Hanya melalui latihan berulang-ulang, perawatan, atau melakukan percobaan pada organisme mikroskopis, keakuratan kemampuan seseorang dapat ditingkatkan. Jadi dia tidak tertinggal dan juga mencapai ambang batas level kapten sebesar 9.000 poin. Melalui latihan semacam inilah kemampuannya akhirnya mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemampuan baru transformasi tubuh. Sederhananya, dia dapat mengubah kualitas fisik makhluk hidup melalui sentuhan. Hal ini memberinya tingkat mematikan tertentu. Secara teoritis, siapapun yang tubuhnya disentuhnya akan dikendalikan olehnya sesuai keinginannya. Memutar daging dan menghancurkan organ dalam. Akan tetapi, sebagai non-kombatan, cara serangan ini tidak mungkin digunakan dan hanya dapat digunakan pada saat-saat khusus. Namun, kemampuan transformasi tubuh menunjukkan efeknya yang kuat saat membantu rekan satu tim. Dia dapat membantu Zhang Yi memiliki fisik yang paling sempurna. Saat ini, kebugaran fisik Zhang Yi sebanding dengan mutan yang ditingkatkan tingkat beta. Ini merupakan kemajuan besar bagi Zhang Yi sekarang. Meskipun tidak mungkin baginya untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan mutan tingkat Epsilon. Namun, peningkatan kebugaran fisik dasar akan meningkatkan daya tahannya dan memungkinkannya menghadapi banyak lingkungan yang kompleks. Misalnya, ketika Zhang Yi bertarung dengan mutan yang levelnya sama dan menjadi kelelahan, kebugaran fisiknya yang unggul menjadi jelas. Siapapun yang dapat bertahan lebih lama akan tertawa terakhir. Secara relatif, kecepatan peningkatan kemampuan yang Mi tidak cepat atau lambat. Batas bakatnya tidak terlalu tinggi. Meskipun ia menikmati perlakuan yang sama seperti Youke Er, level bakatnya baru mencapai 8.000 poin. Namun, wanita kecil ini sangat puas dengan keadaannya. Baginya, indeks kekuatan supernatural hanyalah bahan yang membuat makanan yang ia buat lebih lezat dan dapat mengenyangkan perut Zhang Yi. Yang benar-benar mengejutkan Zhang Yi adalah Lu Keren. Indeks kemampuannya melonjak hingga 9.500 poin sekaligus.
Untuk membantu Zhang Yi mempelajari semangat pengorbanan, Lu Keren mau tidak mau menyerap sebagian darinya sendiri. Dia sendiri tidak mengetahuinya, tetapi hal ini memiliki beberapa efek halus pada dirinya. Lebih jauh lagi, Zhang Yi tidak pernah menyembunyikan apapun dari Lu Keren, dan selalu memperlakukannya sebagai inti yang berharga dari pohon sains dan teknologi. Hasilnya, indeks kemampuan Lu Keren juga melonjak hingga mencapai 9.500 poin. Zhang Yi terkejut dengan kecepatan perbaikannya. Karena ini menunjukkan bahwa kapasitas Lu Keren sendiri telah berubah lagi, atau mungkin dapat dikatakan bahwa batas atas potensinya telah meningkat. Ketika mutan mencapai batasnya, ia bagaikan ketel berisi air. Sebanyak apapun esensi yang ia serap, ia tidak akan membuat kemajuan apapun, atau kemajuannya akan sangat lambat. Jika Zhang Yi tidak membagikan beberapa sumber ilahi kepada semua orang sebelumnya, tidak akan mudah bagi mereka untuk mencapai ambang batas 9.000 poin sekarang. Adapun Lu Keren, dia secara tidak sengaja bertemu dengan roh pengorbanan yang lebih misterius. Zhang Yi juga mempertimbangkan hal ini, tetapi jika Lu Keren, yang telah menyerap sejumlah kecil roh pengorbanan, telah mengalami perubahan yang jelas seperti itu, bagaimana dengan dia? Zhang Yiwei memikirkan perubahan aneh dalam tubuhnya baru-baru ini, dan tak dapat menahan diri untuk berpikir keras. Sisihkan itu. Peningkatan kekuatan Lu Keren adalah berita bagus bagi Zhang Yi. Dengan bantuan dua buruh, Paman Yu dan Fatisu, dia membangun tungku besar di ruang bawah tanah. Biji Yuan dapat dengan cepat dilebur untuk mengekstrak bahan yang paling murni. Benda ini mirip dengan batu bara dan agak mirip logam, tetapi cara melepaskan energinya bukanlah pembakaran. Untungnya, distrik Shengjing telah melakukan penelitian terlebih dahulu dan memberi Zhang Yi metode penggunaannya. Oleh karena itu, Lu Keren akan segera dapat mengekstrak energi batu tersebut dan menerapkannya di bidang industri. Dia berkata kepada Zhang Yi dengan percaya diri, "Kakak, beri aku waktu paling lama 2 bulan, dan aku bisa membuat baju zirah luar generasi kedua yang sudah ditingkatkan. Kalau begitu aku pasti akan membuatmu lebih kuat." Wajah gadis kecil itu memerah saat dia menatap Zhang Yi, seolah-olah dia sudah bisa melihatnya mengenakan baju zirah dan terbang ke langit dan ke bumi. Zhang Yi telah melihat baju zirah perang generasi pertama yang dibuat oleh Lu Keren, yang hanya dikenakan oleh Paman Yu. Secara keseluruhan, penampilannya dibuat dengan sangat baik. Keseluruhannya terbuat dari paduan titanium dan beratnya hanya sekitar 20 kilogram. Namun, karena harus membawa bahan bakar dan senjata terkompresi, keseluruhan set beratnya lebih dari 60 kilogram. Ini jelas tidak cocok dengan Zhang Yi yang asli. Sekarang, setelah tubuh Zhang Yi diubah oleh You Ke, dia bisa mengenakan baju besi yang beratnya lebih dari 60 kilogram, tanpa merasakan terlalu banyak tekanan. Namun jelas bahwa semakin ringan dan kuat suatu bahan, dan semakin lentur sendi-sendinya, semakin baik pula kualitasnya. Seiring meningkatnya kekuatan Lu Keren dan ia memperoleh material energi baru, ia akan segera mampu menciptakan baju zirah generasi kedua. "Kakak, aku akan dengan cermat membuatkan baju zirah terbaik untukmu." Baju zirah itu bisa sepenuhnya terbuat dari logam terbaik, dan dipadukan dengan persenjataan baru. Mengenakan baju zirah ini akan memungkinkan orang biasa memiliki kekuatan delta inhuman tingkat tinggi. Mengenakannya akan membuatmu semakin kuat. Mata Zhang Yi berbinar saat mendengar ini. Itu bagus. Pria terobsesi dengan baju zirah. Terutama Zhang Yi, meskipun dia tidak menyukai senjata, dia lebih menyukai perlengkapan pelindung yang dapat menutupi seluruh tubuh. Dengan cara ini, masalah pertahanan pertempuran jarak dekat yang paling dikhawatirkannya pun terpecahkan. Kecuali kalau kau bertemu dengan master top yang jago dalam pertarungan jarak dekat, seperti orang luar biasa seperti Liang Yu. Sulit bagi mutan biasa untuk menembus pertahanannya. Tahukah kau, bahkan seragam tempur teratas di wilayah itu pun sulit menghentikan serangan mutan tingkat Y. Dengan kemampuan Lu Keren saat ini, armor eksoskeleton yang diciptakannya sudah bergerak ke arah ini. Mungkin suatu hari,
Dia akan mampu menciptakan baju zirah yang sebanding dengan milik Inhuman kelas Y. Zhang Yi menatap Lu Keren seakan-akan sedang menatap harta karun besar dengan potensi tak terbatas. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa dia harus menemukan cara untuk menemukan sumber ilahi bagi Lu Keren di masa depan. Adapun roh ritual, tampaknya juga memiliki efek meningkatkan potensi. Aku hanya tidak tahu bagaimana efeknya dibandingkan dengan sumber ilahi, dan apa hubungan keduanya? Kurang dari sebulan kemudian, Zhang Yi menerima berita dari Sheng Jing. Penggalian tambang telah dilanjutkan. Keberadaan misterius di dunia bawah tanah tidak melakukan pergerakan apapun, jadi Sheng Jing mengirim banyak penambang yang tidak berguna untuk mencoba membersihkan area jurang dan melakukan penggalian eksplorasi. Baru setelah dipastikan tidak ada kecelakaan, kami akan merencanakan penambangan dalam skala besar. Saat ini, dengan pemusnahan populasi kelabang, kemajuan penambangan dapat dipercepat. Wilayah Jiangnan memegang 30% sumber daya dan harus mengirim personel untuk mengawasi alokasi sumber daya mineral sambil juga mengirim orang untuk bekerja di lapangan. Zhang Yixi tiba-tiba teringat sesuatu dan menelepon Gao Tianwu, yang sedang berlatih di pangkalan Chaoyu. Saat ini, indeks kemampuan Gao Tianwu kurang dari 5.000 poin, yang membuatnya dianggap sebagai orang kuat di antara orang-orang biasa. Tetapi jika kau benar-benar ingin membicarakannya, sulit untuk memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan tim investigasi. Tetapi ada satu hal yang membuat Zhang Yi sangat tidak menyukainya. Artinya, dia muda, ambisius, dan bertanggung jawab. Zhang Yi menganggap dirinya hanya orang biasa, tidak baik ataupun jahat. Namun Gao Tianwu bersedia melepaskan beberapa kepentingan pribadi demi rakyat desa, sehingga ia juga dapat dianggap sebagai warga desa. Ya, orang selalu menyukai orang bijak dan bersedia mempercayai beberapa orang bijak. Akan tetapi, tampaknya tidak ada seorang pun yang ingin menjadi master lagi, yang mana agak ironis. Gao Tianwu tiba di markas Chaoyu dan tampil sangat baik. Sambil terus memperkuat diri, ia juga mengembangkan beberapa bawahannya. Namun, dia melaksanakan pengaturan Zhang Yi dengan sangat baik dan bekerja sama dengan baik dengan Lu Dahai dan Chen Jingguan. Zhang Yi memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk mengambil alih proyek itu sendirian. Maka diputuskanlah bahwa ia akan membawa beberapa saudaranya ke pegunungan Qinling untuk mengawasi penambangan mineral. Zhang Yi bertanya kepada Gao Tianwu, pergi ke Shengjing bukanlah pekerjaan yang sulit, bahkan mungkin menguntungkan. Namun, perjalanan ini jauh, dan kau perlu membangun hubungan dengan organisasi lokal. Blizzard City juga akan mengirimkan orang ke sana. Kau milikku. Mereka tidak akan mempersulitmu di sana karena kau atas namaku. Tapi bagaimanapun juga, kau orang luar. Kau mungkin akan menderita kerugian kecil atau dikucilkan. Zhang Yi berkata sambil tersenyum, kalau ada masalah kecil, selesaikan sendiri. Jangan ceritakan masalah sepele. Aku sudah memintamu untuk menyelesaikannya sendiri, dan yang terbaik adalah jangan sampai merepotkanku. Tentu saja, kami tidak membuat masalah, tapi kami juga tidak takut. Kalau ada yang berani mengganggu kepentinganku, beritahu saja. Siapapun mereka, aku akan membuat mereka membayarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Yi, Gao Tianwu segera berkata, aku mengerti semua ini. Terima kasih, Bos Zhang, atas kesempatan ini. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mempermalukan Anda. Zhang Yi berkata dengan tenang, kau jago dalam segala hal, tapi kekuatanmu agak kurang. Apakah kau sedang berlatih tombak akhir-akhir ini? Gao Tianwu buru-buru berkata, jangan berani-berani bermalas-malasan. Aku sekarang memimpin tim, dan aku berlatih dengan tekun setiap hari. Bagi orang biasa dan mutan tingkat rendah, senjata panas masih belum menimbulkan ancaman besar. Zhang Yi mengeluarkan esensi kelabang dari dimensi lain. Meskipun bukan level kapten, esensinya berada di level 7000, 8000. Ini sepotong esensi dari binatang aneh.
Ambil dan seraplah untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Kali ini, bawa 10 orang asing dari pangkalan Chaoyu. Juga, setiap bulan, kau bisa mengambil tael batu sebanyak yang kau butuhkan. Ini untuk biaya hidupmu dan untuk ditukar dengan persediaan. Aku akan meminta keluarga Deng memberimu obat agar kau bisa pulih secepat mungkin. Pengaturan Zhang Yi untuk Gao Tianwu dan yang lainnya cukup lengkap. Bukannya dia ingin terlalu terlibat, hanya saja tingkat kekuatan tempur kota Tianhai terlalu rendah. Di 3 pangkalan utama, bahkan pemimpin yang paling kuat pun belum mencapai tingkat kapten. Dengan kekuatan Gao Tianwu dan saudara-saudaranya, mereka mungkin akan ditertawakan jika mereka pergi ke lembah Wuyou. Setidaknya mereka harus menjadi lebih kuat untuk mendukung Zhang Yi. Mereka tidak perlu terlalu kuat, tetapi setidaknya mereka harus cukup baik. Gao Tianwu tertegun sejenak, seolah-olah sebuah kue besar tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai kepalanya. Zhang Yi selalu sangat murah hati terhadap orang-orang di sekitarnya, dan tidak akan pernah memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Tetapi sedikit yang keluar dari sela-sela jarinya terlalu banyak bagi Gao Tianwu, yang sangat sensitif. Dia memukul dadanya dengan gembira dan berkata dengan keras, "Bos Sang, aku sangat menghargaiku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saat aku pergi ke Shengjing, aku pasti tidak akan mempermalukanmu." Zhang Yi tersenyum tipis. "Aku tidak ingin melihat apa yang kau katakan, aku ingin melihat apa yang kau lakukan. Perjalanan ini panjang, dan kau harus mencari tahu semuanya sendiri. Aku hanya melihat hasilnya. Kalau kau tidak berhasil, aku akan cari penggantimu." Gao Tianwu mengangguk, "Aku mengerti." Dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasakan kekayaan yang tak terbatas ada tepat di depan matanya. Dia juga tahu bahwa meninggalkan zona nyamannya akan menimbulkan banyak masalah. Dia dan anak buahnya tidak cukup kuat, jadi jika mereka bekerja di wilayah yang paling kuat, mereka pasti akan dipandang rendah atau bahkan dilecehkan. Namun dia harus menggertakkan giginya dan menanggung semua ini. Asal dia bisa melewatinya, dia akan berhasil. Saat itu, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada para pemimpin 3 pangkalan utama yang hanya menunggu untuk mati di kota Tianhai. Lagi pula, sikap Zhang Yi terhadap 3 pangkalan utama itu normal. Dia hanya membiarkan mereka mengurus diri sendiri dan tidak akan terlalu banyak ikut campur. Tetapi tambang itu adalah properti yang sangat dihargai Zhang Yi. Jika dia berhasil, dia akan menjadi gubernur provinsi. Akankah Zhang Yi kurang mendukungnya di masa depan? Gao Tianwu sangat gembira dan dengan gembira pergi membawa barang-barang pemberian Zhang Yi kepadanya. Dia hanya punya 1 hari untuk mengatur tim. Keesokan harinya dia akan berangkat ke Blizzard City, lalu mengikuti orang-orang di sana ke No Valley. Gao Tianwu pergi. Dia akan pergi ke utara dan tinggal di lembah yang lebih dingin itu untuk waktu yang lama. Zhang Yi memperhatikannya meninggalkan tempat penampungan. Dia berjalan sangat jauh di tengah salju, meninggalkan jejak kaki yang panjang di tanah. Namun dia berhenti pada jarak tertentu, berbalik, dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Yi yang sedang mengamatinya dari jendela. Zhang Yi tersenyum tipis, bersandar di jendela, dan mengulurkan tangannya ke arah meja kopi yang berjarak lebih dari 10 meter. Secangkir kopi di meja kopi tiba-tiba terbang ke arahnya, bergetar, dan ketika jatuh ke tangan Zhang Yi, kopi itu masih belum stabil dan hampir tumpah. Zhang Yi menyesap kopi dan berkata dengan tenang, meskipun ia bisa aktif mengumpulkan benda, kendalinya terasa agak kurang. Lagi pula, ia tidak bisa aktif menyerap tubuh manusia, yang sangat aneh. Peningkatan indeks kemampuan berarti meningkatnya derajat pengaktifan kemampuan. Kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari ruang lain menjadi lebih kuat dan lebih luas, dan ia juga memiliki kemampuan untuk secara aktif menjarah dan menyerap. Setelah beberapa percobaan, ia sekarang bahkan dapat mencabut seluruh tempat berlindung dari tanah dan menyerapnya ke dalam ruang mutannya sendiri. Akan tetapi, tetap tidak ada batasan.
hal itu tidak berlaku untuk manusia. Zhang Yi telah melakukan eksperimen pada berbagai jenis objek, termasuk makhluk hidup umum, benda mati, dan mikroorganisme, yang semuanya dapat dikumpulkan secara aktif. Namun ada dua pengecualian. Salah satu jenisnya adalah organisme hidup yang memiliki kemampuan khusus. Tipe lainnya adalah manusia. Tampaknya ada kekuatan khusus di dalamnya yang bersaing dengan ruang Zhang Yi, mencegah Zhang Yi menyerapnya sesuai keinginannya. Zhang Yi menyesap kopinya sambil menggunakan tangan satunya untuk mengeluarkan sebuah buku dari dimensi mutan. Buku itu berisi informasi tentang dataran tinggi bersalju. Belakangan ini, Paji Gesang telah menghubungi Zhang Yi 2 kali. Mereka semua mengundang Zhang Yi untuk pergi ke daerah salju untuk berpartisipasi dalam majelis Dharma Chuan Zhao tahun depan. Untuk membuat Zhang Yi terkesan, dia juga mengirimi Zhang Yi beberapa foto dan video. Zhang Yi memandangi gunung yang menjulang tinggi berselimut salju. Di suatu sore yang suram, cahaya Buddha keemasan Qian yang cemerlang tiba-tiba muncul, bagaikan roda emas yang menyelimuti puncak gunung. Zhang Yi tidak pernah memberitahu Paji Gesang apakah dia bodoh atau tidak, tetapi hanya membiarkan Paji Gesang tergantung. Dia memikirkan tentang berapa banyak yang bisa dia peroleh dari perjalanan ini. Namun tampaknya, perubahan di Qingdao mengingatkannya bahwa tidak lagi aman untuk tinggal di kota Tianhai. Dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan mencari tahu asal-usul makhluk bawah tanah yang kuat dan misterius itu. Dari Laut Cina Timur, terdengar beberapa suara dari waktu ke waktu. Bahkan dari kejauhan, Zhang Yi masih bisa mendeteksinya. Zhang Yi tahu betul bahwa orang-orang dari wilayah Laut Cina Timur atau kekuatan besar lainnya lah yang mengambil tindakan. Mereka pasti telah melakukan perjalanan jauh ke dalam kabut dan berkonflik dengan makhluk tak dikenal. Tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Yi, jadi dia tidak akan mengambil risiko. Sekarang, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Februari 2053 dalam kalender planet. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak akhir dunia dimulai. Di tempat penampungan, Lu Keren sibuk dengan 2 hal. Tingkatkan rangka luarnya dan bangun peternakan pengembangbiakan kelabang. Peternakan kelabang dibangun di sebelah tempat penampungan. Dengan bantuan Paman Yu dan Fatisu, dia menggali gua besar sedalam 200 meter di bawah tanah. Lagi pula, makhluk ini hidup di bawah tanah dan memiliki persyaratan tertentu untuk suhu lingkungan hidupnya. Meskipun tidak begitu rapuh, untuk memastikan kelancaran pembangunan peternakan pembiakan, telur kelabang yang diperoleh dengan susah payah ini, dan mungkin satu-satunya, harus dibiakan dengan kualitas tinggi. Selain itu, beton semen bertulang dan sejumlah logam diperlukan untuk membangun sangkar guna mencegah makhluk ini kabur setelah dewasa. Sekarang indeks kemampuan Lu Keren mencapai 9.500 poin, dan kemampuannya untuk memurnikan material telah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, ia dapat menghasilkan logam dalam jumlah besar, dan masalah material pada bagian ini tidak menjadi masalah sama sekali. Mengenai pembangunan pertanian, YOKR secara alami akan membantu memandu aspek biologis. Sebagai makhluk mutan bawah tanah, kelabang mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras setelah kiamat. Mereka memiliki vitalitas yang sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir mereka tidak akan menetas. Akan tetapi, setelah menetas, seseorang perlu mempertimbangkan cara menghilangkan sifat liar mereka dan mengubah mereka menjadi ternak yang hanya menyediakan saripati bagi mutan. YOKR memberikan bimbingan yang membangun. Penyelesaian dimulai tepat setelah menetas. Yang terlalu agresif dapat langsung disingkirkan, hanya menyisakan yang bertemperamen lembut. Pasokan makanan harus mencukupi, lingkungan hidup harus nyaman, dan pertikaian antar manusia harus dihukum berat. Jika ini berlanjut dalam waktu lama, mereka akan kehilangan sifat bertarungnya. Sekalipun asal-usul mereka terus menguat, mereka akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Lu Keren memegang dagunya dan berkata dengan ragu. Lagi pula, dia binatang yang aneh, dan sifatnya sulit dijinakkan.
Kalau suatu hari dia meledak, akan sulit dikendalikan. Aku akan terus memperkuat pertanian ini untuk menghindari kecelakaan. Youker berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku masih punya cara untuk mengatasi masalah ini. Kita hanya perlu menyuntik mereka dengan obat-obatan, mulai dari tahap telur, untuk memperkuat anggota tubuh mereka. Kita juga menambahkan banyak hormon ke dalam makanan sehari-hari mereka. Itu jaminannya. Pokoknya, yang kita butuhkan hanyalah esensinya. Bagian lainnya tidak penting." Lu keren melirik Youker yang sedang tersenyum dan mengenakan jas putih, lalu tiba-tiba bergidik. "Saudari You, mengapa aku tiba-tiba menganggapmu begitu menakutkan?" Youker mengangkat kepalanya saat mendengar ini dan mengalihkan pandangannya dari buku catatan tempatnya merekam percobaan ke langit-langit. "Benarkah? Tapi dokter dan tukang daging cukup mirip. Siapapun yang pernah melihat operasi bedah pasti tahu hal ini." Lu keren tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku hanya bertanggung jawab membangun peternakan pembiakan. Untuk pembiakan selanjutnya, aku serahkan padamu, Paman Yu, dan Kakak Su." Pada saat ini, Paman Yu dan Fatih Su mengenakan pakaian pelindung lengkap, memeriksa kondisi telur kelabang di peternakan. Youker dan Lu keren bertanggung jawab atas pekerjaan teknis, dan untuk pekerjaan fisik, tentu saja harus diserahkan kepada mereka. Rencana pengembangbiakan kelabang pun dilaksanakan. Bagi Zhang Yi, hal yang paling ia nantikan adalah proyek mecha yang telah dipikirkan Lu keren selama hampir 2 tahun. Akhirnya, proyek itu mencapai terobosan besar. Pada hari ini, Lu keren secara misterius memanggil Zhang Yi ke laboratoriumnya. Saat ini, ada lebih dari selusin laboratorium bawah tanah yang disiapkan untuk Lu keren. Lagi pula, di sini tidak diperlukan gudang apapun, jadi tempatnya sangat luas. Lu keren membawa Zhang Yi dan membuka pintu logam paduan yang tertutup rapat. "Saudaraku, aku sudah lama meneliti mecha, dan akhirnya menciptakan yang paling sempurna. Aku yakin kau akan menyukainya." Sebelum membuka pintu, Lu keren menatap Zhang Yi dengan percaya diri dan berkata dengan bangga, "Mecha, hal semacam ini selalu ada dalam film fiksi ilmiah. Namun, selama seabad terakhir, militer berbagai negara telah melakukan penelitian dan secara diam-diam menerapkannya dalam militerisasi. Namun, karena berbagai masalah seperti biaya, teknologi, dan kinerja, mecha tidak pernah muncul secara resmi di hadapan dunia. Hingga saat ini, sebagian besar masalah teknis sebenarnya telah dipecahkan oleh Lu keren. Satu-satunya masalah adalah memecahkan masalah energi. Efektivitas biaya mecha besar sangat rendah, bahkan lebih buruk daripada membangun kendaraan lapis baja dengan bahan yang sama. Namun, rangka luar memiliki arti berbeda di era mutan. Ia dapat menempel pada permukaan tubuh manusia, dan menjadi bagian dari kekuatan tempur manusia. Baik itu pertahanan, serangan, maupun sistem bantuan tempur yang dibawa mutan, semuanya memberikan manfaat besar bagi mutan. Zhang Yi menatap laboratorium yang perlahan terbuka. Di tengah-tengah laboratorium, sebuah baju zirah hitam pekat yang menutupi seluruh tubuh berdiri diam di meja kerja, seperti binatang yang sedang tertidur menunggu untuk dibangunkan oleh tuannya. Eksteriornya yang hitam legam dan bentuknya yang ramping memancarkan keindahan yang luar biasa. Permukaan matnya tidak memiliki pantulan dan terkesan agak kasar, tetapi atribut ini sangat bermanfaat dalam pertempuran. Bahkan lensa mata taktis helm tidak dapat melihat pantulan apapun. Hal pertama yang terlintas di pikiran Zhang Yi saat melihatnya adalah, "Hitam? Bukankah itu terlalu mencolok?" Lu keren segera berkata, "Benda ini memiliki sistem bunglon bawaan yang memungkinkannya menjadi tidak terlihat secara optik berdasarkan lingkungan sekitarnya. Kamu juga bisa mengontrol warnanya." Baru saat itulah Zhang Yi mengangguk puas. Ia menghampiri baju zirah itu dan mengamatinya dengan saksama. Ternyata mustahil untuk mengetahui kinerjanya hanya dengan melihat tampilannya saja. Kelihatannya bagus, dan tampilannya memberi kesan ramping. Tidak sebesar yang dibayangkan mecha ini.
Lu Keren berdiri di samping dan dengan hati-hati memperkenalkan penampilannya kepada Zhang Yi. Saya menamai mecha ini. Ini adalah generasi pertama mecha yang saya kembangkan. Mecha generasi pertama telah diuji oleh Paman Yu sebelumnya, dan kinerjanya secara keseluruhan sudah cukup baik. Saya mengembangkannya dan meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Pertama, bobotnya. Berkat munculnya materi elemen, beban membawa bahan bakar terkompresi berkurang. Dan setelah kemampuan saya ditingkatkan, kinerja logamnya juga meningkat. Oleh karena itu, armor exoskeleton ini hanya berbobot 15 kg. 15 kg mungkin agak sulit bagi Zhang Yi di masa lalu. Namun kini, di satu sisi, ia berlatih dengan tekun, dan di sisi lain, tubuhnya telah ditingkatkan oleh You Kr, sehingga beban ini sepenuhnya dapat ia toleransi dan tidak ada tekanan sama sekali. Zhang Yi menatap mecha itu dengan saksama. Di bawah kendali Lu Keren, mecha itu terus berubah warna, menunjukkan kemampuan siluman optiknya. Saat bertarung normal, saya bisa membawa beban maksimal 50 kg tanpa memengaruhi gerakan saya. Jadi, kau bisa menambahkan 15 kg senjata dan peralatan lainnya. Beban maksimumnya tidak boleh lebih dari 30 kg. Lu Keren mengangguk. Soal senjata, itu bukan masalah besar bagimu, saudaraku. Kau bisa menyimpan senjatamu di luar angkasa. Tapi untuk keadaan darurat, aku masih menambahkan meriam kompresi berenergi tinggi di pergelangan tanganku. Untuk mengurangi berat, ini satu-satunya senjataku, tapi daya serangnya benar-benar andal. Senjata itu tidak lebih lemah dari petirmu. Jadi selanjutnya, aku akan menambahkan peralatan lain ke armor, seperti obat-obatan dan makanan cadangan. Zhang Yi mengangguk, bagus sekali. Dia mengulurkan tangannya. Jadi, bagaimana dengan kinerja pertahanan? Zhang Yi tidak terlalu peduli dengan kinerja serangan atau hal semacam itu. Mustahil mengharapkan mecha akan memberinya kemampuan bertarung melawan mutan yang ditingkatkan level Y. Oleh karena itu, paling dapat diandalkan untuk meningkatkan pertahanan. Lu Keren tentu saja mengerti apa yang dipedulikan Zhang Yi. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu." Dia mengedipkan mata pada Zhang Yi dan berkata, "Aku menghabiskan 6 bulan dengan teliti memoles mecha ini. Seluruhnya terbuat dari logam Yi dan material yang mirip dengan logam Yi. Dari segi pertahanan, ia mampu menahan serangan langsung rudal Tomahawk tanpa hancur. Lebih lanjut, interiornya telah didesain ulang berdasarkan performa seragam tempur hitam militer. Meskipun tahan terhadap benturan ledakan, ia dapat meredam sebagian besar gaya benturan. Menurut perkiraanku, pertahanannya secara keseluruhan kira-kira setara dengan mutan kuat dengan indeks kemampuan sekitar 9.500 poin." Mata Zhang Yi tiba-tiba berbinar. Itu hebat. Hal ini sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya. Lu Keren melanjutkan, dan aku juga mempertimbangkan fleksibilitasnya. Saudaraku, lihat ini. Dia mengambil komputer dan mengetik serangkaian jarinya. Saat berikutnya, Zhang Yi melihat bahwa set baju zirah naga tersembunyi di depannya seperti ikan mas, dengan sisik yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, membuka dan menutup dengan sangat halus, seperti riak air. Jika diamati lebih dekat, ternyata itu adalah lapisan permukaan baju besi, dan tidak dibuat utuh. Sebaliknya, ia merupakan satu set baju zirah lengkap yang terdiri dari banyak baju zirah bersisik. Apakah ini rantai surat? Zhang Yi segera mengenali bentuk desain yang terinspirasi ini. Lu Keren menggelengkan kepalanya. Tidak sepenuhnya. Beberapa area terhubung secara keseluruhan, tetapi sebagian besar area, terutama sambungannya, terbuat dari pelindung sisik ikan. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa saat kau mengenakan baju zirah, rasanya seperti mengenakan pakaian, dan kau tidak akan merasa tidak nyaman saat bergerak. Selain itu, karena masalah energi telah teratasi, terdapat ekor jet tersembunyi di bagian belakang,
yang dapat mencapai penerbangan berkecepatan sangat tinggi dalam waktu singkat. Lu Keran menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, "Dengan mempertimbangkan kemampuan kakakku, aku telah mengurangi bobot mecha ini secara signifikan. Banyak senjata dan perlengkapan telah dikurangi, dan bahkan mode terbangnya hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Kakak, seharusnya kau bisa menerima ini, kan?" Zhang Yi mengangguk puas saat ini. Inilah set baju zirah yang ia inginkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa perlengkapan zirah ini merupakan perlengkapan yang paling berharga hanya untuknya dan sepenuhnya dibuat khusus. Bahkan jika jatuh ke tangan orang lain, itu mungkin hanya akan menjadi tempurung kura-kura dengan satu atribut tempur dan sedikit pertahanan. Namun, metode serangan utama Zhang Yi adalah serangan jarak jauh. Yang ia butuhkan hanyalah mecha dengan pertahanan tinggi, kemampuan manuver tinggi, dan fleksibilitas tinggi. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar gembira. Dia berkata kepada Lu Keran, "Mana mungkin aku keberatan? Aku benar-benar puas. Keran, aku sangat menyukai armor exoskeletonmu." Wushu ringan karena tidak ada kekurangan wushu di ruang mutan Zhang Yi, jadi tidak perlu menumpuknya dan menambah beratnya. Waktu terbang berkecepatan tinggi itu singkat, karena Zhang Yi sudah memiliki kemampuan terbang, dan fungsi ini hanya digunakan untuk keadaan darurat. Dan jika penerbangan panjang benar-benar dibutuhkan, Zhang Yi hanya perlu mengisi bahan bakar, yang sama sekali tidak menjadi masalah. Pada saat ini, Zhang Yi sudah tidak sabar. Apakah mecha ini sudah diuji secara manual? Lu Keran mengangguk, "Saya telah mengujinya ribuan kali dan tidak ada risiko keselamatan." Lu Keran mengerti Zhang Yi, dan dia tidak suka menjadi kelinci percobaan. Zhang Yi mengangguk. Bukannya dia tidak percaya pada kemampuan Lu Keran, tapi dia sudah terbiasa. Lu Keran menyerahkan kendali mecha itu kepada Zhang Yi. Zhang Yi menanggalkan pakaian luarnya, hanya mengenakan lapisan pakaian tempur hitam, lalu berjalan di depan mecha tersebut. Baju zirah sisik ikan itu langsung terbuka, sehingga Zhang Yi dapat memakainya seperti baju terusan. Setelah mengenakan baju zirah itu, Zhang Yi merasa sangat aneh, seperti mengenakan pakaian olahraga yang agak berat, tetapi tanpa rasa tertekan atau berat. Armor eksoskeleton manusia ini dirancang berdasarkan struktur tubuh Zhang Yi. Selama sumber energinya tidak hilang, armor ini akan menghemat banyak tenaga fisik Zhang Yi. Dengan mengenakannya, orang dapat membawa barang yang sangat berat hanya dengan sedikit kekuatan. Zhang Yi melihat sekeliling melalui lensa mata taktis, dan segera dia beradaptasi dengan situasi ini. "Aku akan keluar untuk menguji kekuatan baju besi ini." Zhang Yi menggosok-gosokkan kedua tangannya dan melangkah maju dengan penuh semangat. Ia bergerak seolah menunggangi angin, langkahnya sangat cepat. Ia dan Lu Keran meninggalkan laboratorium bawah tanah dan keluar. Keluarganya tidak terkejut melihat pemandangan ini, karena mereka sudah lama mengetahui perkembangan baju besi semacam ini. "Itu baru pertama kalinya aku melihat Zhang Yi." Yang Mi meletakkan makanan di tangannya dan tersenyum terkejut. Sepertinya perlengkapan zirah Zhang Yi sudah jadi. Ini pasti sangat kuat. You Haimei tertawa di sampingnya dan berkata, "Ya, semua orang tahu bahwa di hati Keran, kakaknya Zhang Yi adalah yang paling penting." Keduanya tersenyum satu sama lain, tetapi segera melepas celemek mereka, mengenakan pakaian tebal dan mengikutinya keluar. Zhang Yi meninggalkan tempat perlindungan dan segera mulai mencoba fungsi dasar dari perlengkapan perang ini. Armor naga tersembunyi memiliki banyak kemampuan, dan kemampuan yang rumit memerlukan menghafal instruksi selama beberapa hari dan malam. Namun, sebagian besar fungsi ini hanyalah fungsi tambahan, dan kehadiran atau ketidakhadirannya tidak akan memengaruhi penggunaan normal. Oleh karena itu, Zhang Yi hanya menguji kemampuan terpentingnya. Pertama, terbang. Zhang Yi telah melakukan persiapan keamanan yang memadai. Melacak segala hal memungkinkannya melarikan diri saat ia merasa baju zirahnya tak terkendali. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
tumbuh hingga kecepatan penuh dalam satu tarikan napas dan melambung ke angkasa. Dua api biru mengikuti di belakangnya, dan kecepatan terbangnya lebih cepat dari pesawat tempur terbaru. Kecepatan terbangnya sungguh keren. Sebenarnya, Zhang Yi belum pernah merasakan sensasi terbang dengan kecepatan tinggi. Dia selalu bepergian melintasi ruang angkasa. Jadi kali ini, dia akhirnya merasakan sensasi angin yang membentuk ledakan sonik yang mengerikan di belakangnya. Semua orang di tempat penampungan memperhatikannya dari jauh, hanya untuk melihat Zhang Yi berlari ke sana kemari di udara, melakukan sejumlah tes tanpa aturan apapun. Dalam hal kemampuan terbang, Qianlong tidak mengecewakan Zhang Yi, memang sempurna. Selain itu, masalah pasokan energi dapat diselesaikan hanya dengan mengganti blok energi Yuan. Sedangkan untuk sistem intelijen tempur, tidak jauh berbeda dengan sistem intelijen seragam tempur. Lu Keran berada di bidang mekanik, dan militer lebih maju dalam sistem cerdas. Senjata yang digunakan Zhang Yi dirancang oleh Yang Xinxin sendiri, dan merupakan versi independen setelah dimodifikasi dari sistem tempur militer. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak perlu khawatir bahwa sistem cerdas armor ini akan diserbu oleh orang lain. Sistem persenjataan, seperti Thunderbolt dan Owl yang digunakan Zhang Yi, merupakan senjata penyimpanan energi tingkat atas, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Dari segi pertahanan, ia terbuat dari logam Yi jenis terbaru dan juga dapat dipercaya. Yang paling mengejutkan Zhang Yi adalah fleksibilitasnya. Sama sekali tidak terasa berat atau besar saat mengemudikan mecha, tidak heran jika itu adalah mecha dengan kerangka luar. Zhang Yi mengeluarkan pedang horizontal penghakiman suci dan merapal mantra, lalu pedang horizontal itu menerobos udara disertai suara gemerisik. Siku, bahu, lutut, pergelangan kaki, pinggul, setiap posisi dapat diregangkan dengan bebas, memastikan tidak terpengaruh pertempuran jarak dekat. Mekanisme ini hanya dapat dijelaskan dalam dua kata, sempurna. Zhang Yi menguji Qianlong Armor dan sangat puas dengan hasilnya. Dengan bantuan rangka luar, kekuatan dan kecepatannya dapat lebih ditingkatkan selama pertempuran jarak dekat. Menurut perkiraan Zhang Yi sendiri, perangkat baju zirah ini setidaknya dapat membantunya meningkatkan indeks kemampuannya hingga 500 poin lagi. Ini mungkin tidak tampak banyak, tetapi sangat penting karena sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup Zhang Yi dan berfungsi sebagai cadangan bagi Zhang Yi. Misalnya, jika dia berkelahi dengan seseorang, keduanya sudah kehabisan akal dan diambang kelelahan. Perlengkapan perang ini dapat memberinya kekuatan tempur seorang kapten dalam waktu singkat. Sangat berguna pada saat-saat kritis, dan pada hari-hari biasa setara dengan seragam tempur yang sangat ditingkatkan. Sungguh sempurna. Zhang Yi terbang di atas sungai Lujiang dengan penghakiman suci di tangannya. Ia mengayunkan tangan kanannya ke depan tanpa menggunakan kekuatan supernatural apapun. Hanya mengandalkan kekuatan mecha dan ketajaman penghakiman suci, ia langsung membuka jurang sedalam 0,5 meter dan panjang ratusan meter di atas es. Itu sangat bagus. Zhang Yi mendarat di tepi sungai Lujiang, memandang peralatannya dengan penuh kepuasan, lalu mengangguk sambil tersenyum. Katak itu mendorong lubang besar dari bawah es, merangkak keluar, mengedipkan mata bulatnya yang besar dan menatap Zhang Yi. Ia sedang tidur nyenyak, lalu tiba-tiba terbangun. Zhang Yi mendengar suara gonggongan itu, mendongak melihatnya, lalu membuka topengnya. Maaf, apakah aku membangunkanmu? Ketika katak itu melihat bahwa pria itu adalah Zhang Yi, dia melompat dengan gembira. Melihat mecha di Zhang Yi, bintang-bintang muncul di matanya dan dia menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Wow! Ternyata itu mecha, keren banget. Lagi pula, katak dulunya adalah manusia, dan hampir tidak ada orang di dunia ini yang dapat menolak pesona mecha dan ekskavator. Melihat katak itu, Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kau tidur lama lagi kali ini." Katak itu menepuk perutnya yang seputih salju dan berkata, "Tidur itu sungguh nikmat. Aku, si katak, paling suka 3 hal dalam hidupku: menangkap serangga, tidur,
dan berbagi musik indah dengan teman-teman. Ketika Zhang Yi mendengar ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Katak, kau suka sekali makan serangga. Apa pendapatmu kalau aku mengizinkanmu memelihara serangga? Katak tampaknya memiliki kemampuan khusus untuk melawan serangga. Meskipun kemampuan ini tampaknya lemah untuk serangga tingkat tinggi, jika dibudidayakan, seperti yang dilakukan oleh pengelola peternakan kelabang, kekuatannya seharusnya setengah dari yang sebelumnya. Mata Katak itu berbinar. Apakah serangganya sudah cukup? Mata Zhang Yi berkedut. Cukup? Telur-telur kelabang itu diletakkan oleh induk serangga setelah ia menelan biji yuanshi dalam jumlah besar. Cangkangnya berwarna-warni, dan kelabang yang lahir juga merupakan yang terkuat. Jika kau membiarkan Katak memakannya, sepertinya ia tidak akan bisa makan banyak. Ketika makhluk itu tumbuh besar, beratnya sedikitnya beberapa ribu kilogram, dan kandungan proteinnya berkali-kali lipat dari daging sapi. Tidak apa-apa, kata Zhang Yi. Katak itu melompat beberapa kali dengan gembira. Kuek! Itu benar-benar keterlaluan. Zhang Yi membawa Katak itu bersamanya, dan anggota keluarganya pun datang dengan tergesa-gesa, menanyakan apakah baju besi Zhang Yi berguna. Zhang Yi mengacungkan jempol. Jian Ju sungguh luar biasa. Saya sangat puas dengan mecha ini. Dia membawa Katak itu dan kemudian berkata kepada You Keer. Keer, Katak itu akan membantumu mengelola pertanian di masa depan. Dia berbisik kepada You Keer. Jika kita pergi, seseorang harus membantu kita menjaga serangga di rumah untuk mencegah masalah. Jika mereka tidak ada di sana, kelabang-kelabang mengerikan ini kemungkinan besar akan mendatangkan bencana dahsyat di wilayah Jiangnan. Zhang Yi harus sangat berhati-hati. You Keer mengangguk mengerti dan tersenyum. Dengan bantuan kata-kata itu, mengelola pertanian akan jauh lebih mudah di masa depan. Ia melambaikan tangan ke arah Katak itu, membawanya ke peternakan, dan menjelaskan kepadanya ilmu beternak kelabang. Zhang Yi menghampiri Lu Keren yang tampak sangat gembira. Mata Lu Keren berbinar-binar. Ia sangat gembira karena kerja kerasnya diakui oleh Zhang Yi. Itulah kebanggaan terbesar seorang teknisi. Keran, terima kasih banyak atas bantuanmu selama ini. Zhang Yi berkata dengan sangat tulus. Wajah Lu Keren memerah, dia mengepalkan tangannya, dan keringat mengucur dari telapak tangannya karena dia terlalu bersemangat. Mecha ini hanya akan paling efektif jika dikenakan olehmu, kakak. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi kemanapun di dunia ini, seseorang akan melihat mahakaryaku. Inilah hadiah terbesarku. Jadi, kakak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena telah memberiku kesempatan ini. Zhang Yi tersenyum tipis. Kita bisa dianggap telah mencapai kesuksesan bersama kan? Lu Keran mengangguk. Zhang Yi melirik ke samping. Paman Yu dan Fatih Su berdiri tak jauh, menatap armor eksoskeletonnya yang sempurna. Cahaya di mata mereka lebih menggairahkan daripada melihat seorang wanita cantik. Apa yang Paman Yu lihat adalah senjata ampuh yang meningkatkan kekuatan tempurnya. Apa yang dilihat Fatih Su adalah patung Gundam raksasa. Zhang Yi kemudian bertanya kepada Lu Keran, bisakah baju zirah seperti ini diproduksi secara massal? Lu Keran sudah lama tahu bahwa Zhang Yi akan memiliki masalah ini. Dia menjawab, beri aku bahan dan waktu yang cukup, dan aku bisa membuat satu set lagi dalam sebulan. Namun, set zirah ini dibuat khusus untukmu, Kak, dan tidak akan cocok untuk orang lain. Misalnya, baju zirah yang dibuat untuk paman. Seni bela diri pastilah yang paling penting, karena metode serangan Paman Yu bersifat tunggal dan tidak memiliki kemampuan keluaran jarak jauh. Itu dibuat untuk Fatih Su. Tak apa, campur saja senjatanya secara acak, dan tingkatkan saja kapasitas angkutnya dan kemampuan melarikan diri. Lagi pula, saat Fatih Su bertarung, cukuplah bagus jika dia bisa berlari jauh dan mengeluarkan skill untuk mengendalikan situasi. Zhang Yi menyentuh hidungnya dan berkata, itu benar. Tidak ada gunanya memproduksi mutan secara massal. Lagi pula,
Setiap mutan memiliki kemampuan yang berbeda. Selain itu, dibutuhkan banyak energi dan kekuatan supernatural bagi Lu Keren untuk membuat baju besi. Kalau bisa, buat satu untuk semua orang. Mereka tidak perlu terlalu kuat, tapi seperti yang sudah kubilang, mereka harus fokus pada kemampuan bertahan hidup dan melarikan diri. Lu Keren mengangguk dan tersenyum. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Saat aku membangun Qianlong, aku punya lebih dari selusin mesin eksperimental. Meskipun kinerjanya tidak sebaik Qianlong, mesin-mesin itu tetap bagus untuk pertahanan diri. Saya akan memodifikasinya sehingga semua orang dapat menggunakannya nanti. Zhang Yi menatap Lu Keren dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu? Lu Keren meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tersenyum misterius dan menggelengkan kepalanya. Aku akan bersikap santai saja. Mata Zhang Yi tiba-tiba menjadi curiga. Apakah itu senjata super rahasia? Lu Keren menyenggolnya dan berkata, nanti kau tahu. Tapi aku belum bisa menunjukkan punyaku karena belum selesai. Dan hanya aku yang bisa mengendalikannya. Tepat setelah itu. Bab 1235-1246, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah bebal. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.